Maksud di sini bukan berarti menjauhi dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena tidak mungkin di Al-Quran dituliskan tidak boleh masukkan kelaminmu ke dalam, karena Al-Quran bukan kitab vulgar seperti kitab kamu ya, yang dijelaskan secara detail vagina tembus ke dalam penis, masuk ke dalam vagina yang kelaminnya sebesar punya keledai, nggak ada. Maka Allah ini adalah Tuhan yang bahkan memilihkan narasi dan diksinya juga diksi yang tidak membuat orang birahi. Maka di sini dijelaskan menjauhkan diri itu seperti yang dicontohkan Nabi. Dalilnya mana? Sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi. Yang bawa Al-Quran Nabi, yang jadi contoh Nabi. Kok kau malah bilang Nabi Muhammad mencontohkan hal yang berbeda? Hanya karena kau salah paham karena membaca terjemahan. Jadi kau jangan memaksakan orang Islam tuh botol. Nggak mau kami botol, karena kami punya ilmu pengetahuan. Nah gitu. Nah itu satu. Yang kedua, di mana di situ Nabi Muhammad kau bilang junub segala macam. Junub itu seperti apa? Coba kau baca hadisnya dulu. Apa yang kau maksud? Jadi jangan kau kebotolanmu kau paksakan ke kami, nggak apa-apa. Gini, kalau kau Kristen salah paham terhadap Al-Quran nggak apa-apa. Bahkan kau sendiri Kristen mengatakan, oh ini nih, ya nggak apa-apa. Nanti ku balik sama kau, ku balik samamu. Coba kau perhatikan kontradiksi di kitabmu itu sangatlah banyak. Contoh, katanya Allah bukan manusia, tapi Yesus manusia sebagai Allah. Ini yang harus kau kaji. Kok bisa di kitabmu itu kontradiksi? Kalau di Al-Quran tidak ada kontradiksi. Nabi Muhammad tidak kontradiksi dengan Al-Quran, karena Nabi Muhammad adalah implementasi dari Al-Quran. Gitu. Dijelasin malah dia pula yang membantah kita. Bantah pakai congor lagi tuh. Bilang pula saya nggak bisa jawab. Kok dibilang kafir lah. Walaupun aku nggak bisa jawab, mau nggak bisa jawab, mau bisa jawab, kok tetap kafir. Kenapa kau baper dikatain kafir? Lucu, tapir. Lucu kau ini loh, bertanya dikasih waktu baik-baik bertanya, kau pula yang mau menggurui aku di sini. Buka mic-mu, gantian, aku mau bertanya sama kau. Waduh, kena tombak. Kena tombak, kena tombak, kena tombak, kena tombak. Kena tombak. Kena tombak. Kena tombak. Kena tombak. Ya. Kena tombak. Nirifa kena tombak. Iya. Ya, Nirifa kena tombak. Bentar dulu, sambil kita naikin Nirifa dulu. Ya. Nirifa. Mana Nirifa ini? Wati tak Musa. Nirifa, bentar dulu. Kena tombak beli dia nih. Kena tombak beli dia. Sambil menunggu. Ya, di dalam ayat tersebut, di dalam hadis tersebut, apakah Nabi Muhammad melakukan sanggama keraguan? Yang kau bawakan itu, aku tahu hadis itu. Hah? Buka pintu. Buka pintu. Bacakan hadisnya, kita dengarkan hadisnya. Gimana bunyinya? Hadis mengenai Nabi Muhammad ini, Bang Jibril. Bang Jibril naik, Bang Jibril. Bang Jibril, hadis begini, mengenai Pak, Nabi Muhammad. Ya. Hadis. Begini Pak, mestinya kan Ibu Unirifa tadi membacakan hadis yang saya minta itu. Kau tapi yang bawakan, kau yang bacakan, bukan kami. Kau yang bawa klaim, kau yang bacakan. Bahwa ketika Aisyah sedang haid, Nabi Muhammad melakukan hubungan badan. Dalam hadis tersebut tidak ada hubungan badan. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah hubungan badan ketika sedang haid. Kalau sehabis bercumbu dengan istri, apa salahnya? Apa salahnya bercumbu dengan istri? Bercumbu baru mandi junub? Iya, kalau bercumbu dengan istri apa salahnya? Kalau di Kristen tidak ada, boleh. Kalau di Kristen boleh berhubungan badan ketika bini sedang haid, karena tidak ada aturan. Begini saja. Coba tunjukkan sama saya aturan di Kristen, aturan Yesus yang mengajarkan bahwa ketika sedang haid dilarang berhubungan badan. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana datanya? Di Kristen, di Perjanjian Baru Yesus mengatakan, kalau istri saya sedang haid, saya bercumbu dengan istri saya, apa masalahnya? Masalahnya apa? Baru terus mereka itu satu selimut dalam selimut itu, habis itu mandi junub, apa itu artinya? Terserah saya yang penting larangannya ada, tidak boleh melakukan hubungan badan. Apa itu hubungan badan? Melakukan, ya kau laki-laki, aku juga laki-laki.
Yang tidak boleh itu melakukan hubungan badan. Lalu kalau saya bercumbu dengan istri saya, terus keluar air mani saya, masalahnya apa? Masalahnya apa? Sebenarnya Bapak tak usah marah-marah, baru jelaskan Masalahnya apa? begitu. Ya. Saya Mestinya bercumbu Bapak dengan tidak istri usah saya, saking nikmatnya, saya laki-laki ya, saking nikmatnya saya bercumbu dengan istri saya, terus keluar air mani saya, apa salahnya? Salahnya apa? Salahnya apa? Baru lagi itu dalam Ya, masalahnya apa? dalam waktu puasa itu, Kecuali kalau saya berhubungan badan. Nah, di Kristen tidak ada larangan. Di Yesus sendiri pun tidak pernah marahkan, hei Kristen, kamu tidak boleh Naikin berhubungan Bang ketika Jibril, istrimu sedang tolong haid. naikin Bang Jibril. Ya Allah. Oke, siap. Bang Jibril dulu. Oke, siap. Mana ada sama aku, ada nampak sama aku, nampak sama aku. Oh, hanya Ustadz Arif yang bisa. Ustadz Arif yang bisa naikin Bang Jibril karena dia host. Bang Jibril tuh akunnya privat. Aku di privat itu. Ya, masalahnya apa masalahnya? Saya bercumbu dengan istri saya sah, saya peluk. Sedangkan Ustadz di Arif bulan mana puasa, sih? Ya. Sedangkan di Arif. bulan puasa saja, Ustadz Arif, ini Bang Jibril akunnya privat, saya nggak bisa ini. Iya, nggak bisa kita sebagai moderator nggak bisa. Ustadz Arif aja di. Ustadz Arif. Multi dulu Bang Ustadz Arif, multi dulu. Nggak bisa Bang Jibril multi kita juga nggak bisa angkat. Aduh. Harus ada Ustadz Arif. Ustadz Arif kemana sih? Ustadz Arif, aku telepon dulu. Telepon dulu aja. Ya. Apalagi sholat asar ya. Sabar ya guys. Orang Kristen yang bertanya ke kita tuh bikin kesal, kenapa? Karena kita yang jelasin belum selesai penjelasan kita udah dibantah duluan, dan dibantah dengan ketidaktahuan mereka. Jadi maksudnya gini loh, kan nggak semua orang sabar ya, nggak semua orang itu bisa jadi guru gitu loh, ya. Dan lagi pula mereka tuh bisa membantah kalau mereka itu adalah orang yang kompeten gitu. Ustadz Arif, jadikan moderator dulu dong. Oh, iya. Nah. Assalamualaikum Manjib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jibril mau menjelaskan apa tuh? Hadisnya yang mana sih yang dibawa? Dia mengenai Nabi Muhammad ketika Wow. ada tuh saya baca itu. Ada, tapi kan Ya, di situ nggak Nabi- bertentangan dengan Al-Quran kan? Al-Quran menjelaskan Enggak bertentangan dengan itu bukan Al-Quran. berarti Itu kan ya artinya suami istri. berjima. Ngapain sih? Iya, yang diharamkan itu berjima. Kalau sama-sama masih ngapain juga gak masalah kok. Asal jangan berjima. Ini otaknya gini ya, otak ini. Yang dilarang itu berjima. Lo mau saya peluk istri saya, misalnya mau cium. Nah kemudian saya klimaks. Ini maaf ya, saya klimaks dengan mencium peluk istri saya. Terus apa salahnya apa? Apa salahnya? Ibu Rotin Kecuali masalah, saya soalnya melakukan Tuhannya jiwa. nggak bisa klimaks. Enggak, ada satu kafir di luar sana berdua-duaan dia selalu bikin room udah 12 hari terakhir saya perhatiin. 12 hari terakhir cuma satu hadis ini aja yang dibawa. Dia bilang Rasulullah nggak pernah puasa dan seterusnya, dan dia berdalil cuma satu hadis ini yang dibawa. Oh si apa itu yang penipu itu, perempuan setengah laki itu, Iya. Andrea Dolodjet. Neva itu namanya. Iya, Dia- dia bawa hadis ini musnad, dan ini rupanya dia bawa juga dari Raja Debat. Di Baca sini berapa, Bang? diceritakan Musnad Ahmad 23769. 237. Mulu lidah itu, Bang Jibril. Iya. Tiga. 24775 juga. Mm-mm. Ini makanya berapa? kita Aku nggak nggak bisa. ada. 27. Musnad Ahmad 24775. 24775. Catat bang No.
Bang Reto, waduh. 2475 iya. Musnan Ahmad 24775 di sini dibilang Rasulullah Ya. Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya sedang beliau sedang berpuasa dan beliau juga mengulum lidahnya. Begitu kita lihat ijma ulamanya ini pengulangan dari hadis Musnan Ahmad 23769. Di sini 241110 juga. Nah, di hadis yang serupa, 419. yang sanadnya berbeda, di sini diceritakan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dan mengulum lidahnya Aisyah. Padahal beliau sedang berpuasa. Saya, Afan, berkata, engkau mendengarnya dari Sa'ad bin Aus. Muhammad bin Dinar menjawab ya. Ini kalau dilihat dari ijma ulamanya, hadis sahih selain perkataannya mengulum lidahnya dan sanate doif. Nah, jadi soal menciumnya sahih, tapi mengulum lidahnya ini doif. Ya, jadi ada memang sekitar 8 hadis yang menceritakan cerita yang sama. Rasulullah mencium tapi nggak ada mengulum-ulum lidahnya. Tapi itu sorry tambahan nih, doif. kalau aku seandainya pun hadis itu sahih, ini jawabannya aku bisa menjawab kenapa. Pembatalan puasa itu adalah ketika syahwat terpenuhi. Dan ini bicara tentang manusia suci yang otaknya beda sama Oten yang jangankan mencium bibir istri, dia kalau lihat kambing dibedakin tuh ngecerot Bang Jip. Maaf ya. Oten itu jangankan dia ngelihat bininya, nyium bibir bininya, dia ngelihat kambing dibedakin juga bisa muncrat Bang Jip. Ini kita lagi bicara tentang Nabi yang Bukan, membatalkan. maksud aku Ya, ini aku kapir tahu. botol satu. Iya, kapir Waktu itu botol memang kita udah debat critical text 2 lawan 6. 2 lawan 6, dia nggak bisa menjelaskan Bible di abad 1, abad 2, abad 3. Habis itu sekarang 2 minggu dia bawa satu hadis ini. Dan kalau aku masuk ya aku bilang loh itu yang celoklah mengulum bibirnya tuh mengulum lidah istrinya dia masih puasa. Masalahnya batal nggak puasanya? Coba pembatalan puasa itu kenapa? Batalnya puasa seseorang itu kenapa? Terpenuhi syahwat. Pertanyaan saya, apakah di situ bisa memastikan bahwa syahwat Rasulullah terpenuhi? Mohon maaf nih. Nah, karena kita bicara tentang seorang nabi. Kalau seandainya itu dia, jangankan ngelum bibir bininya, ngelihat sempak kejemur aja bisa ngecerot dia. Iya loh, orang-orang itu ada berak kejemur aja, itu dilihat aja di pelototin itu langsung ngecerot tuh, batal tuh puasa tuh. Jangan disamain kualitas iman Nabi dengan kualitas iman manusia biasa, apalagi Oten, lihat lubang burit ayam bisa ngecerot. Belum dia apa-apain loh. Bisa. Iya. Ya lagi kalau sama istrinya ngapain? Apa masalahnya sih? Enggak, kan gini, dia kan menuduh Nabi Muhammad nggak puasa. Nah, dia nggak ngerti esensi puasa itu batal kenapa sih? Contoh gini, batalnya wudhu itu kenapa? Bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Dan bersentuhan pun kenapa? Tidak ada Imam Maliki boleh kok nyentuh istri Boleh, suami sebabkan Rasulullah. Nah, boleh. kenapa Rasulullah nggak batal puasanya? Karena beliau tidak birahi. Tapi kenapa batal puasa? Kenapa batal sholat? Kenapa batal wudhu? Karena memuaskan terpenuhi hasrat, maka keluarlah apa yang semestinya harus keluar. Nah, batalnya puasa itu memasukkan dan mengeluarkan sesuatu, muntah, batal puasa. Pertanyaannya, ketika beliau mengulum itu ada nggak diceritakan lebih detail lagi yang terjadi pada diri beliau? Dan puasa itu menahan lapar, menahan haus, sama menahan jima. Udah itu doang. Jima nggak ada hubungannya dengan itu. Iya, hawa nafsu lah. Enggak, dan yang lucunya ini sama kayak sunat. Iya. Nanya orang sunat, dia sunat enggak. Dia nanya orang puasa, dia puasa enggak gitu loh. Nah, jadi gitu. Ya, jadi kalau kan kesimpulan yang tidak pas itu. Ketika Nabi Muhammad sedang berpuasa, dituduh Nabi Muhammad enggak puasa, padahal di situ dituliskan Nabi Muhammad sedang puasa. Ya kan, kesimpulannya kan dituduhkan Nabi Muhammad enggak puasa tuh. Padahal di situ jelaskan dia di situ Nabi Muhammad sedang puasa, artinya Nabi justru berpuasa. Tapi ketika berpuasa beliau mencium Sayyidah Aisyah. Boleh nggak? Kalau Nabi boleh, Bang Jibril jangan.
Jangan, karena kalau Bang Jibril nyium istrinya takutnya nanti nggak ada keranjang gitu. Karena Rasulullah enggak, karena Rasulullah bukan laki-laki yang mudah saja untuk Tuh, saya kalau menyiapkan. ciuman pasti batal karena yang dicium pasti bini orang ya nggak? Kan belum punya, kan belum punya. Langsung dibahas. Kan belum punya. Kenapa harus ini orang coba? Lagi dicari ini Iya, orang ya. Iya, enggak, kalau saya Bang Jibril, puasa begini, saya cium istri saya, salahnya di mana? Yang salah itu Iya, saya menjima istri Gini saya. loh Bang Datuk, jangan disamakan. Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah itu menceritakan apa yang dilakukan suaminya dan posisi suaminya sedang puasa. Masalahnya sebenarnya kalau kita baca hadis ini justru kita menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah laki-laki yang mulia karena dia bahkan mencium istrinya saja itu tidak batal puasa dia. Artinya dia tidak mohon maaf ya, otaknya nggak terpeler gitu loh. Kenapa? Karena beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Tapi jangan dilakukan sama orang biasa. Sama Bang Datu, kenapa? Nanti Bang Datu ngajak ke kamar kan gitu, batal puasa, berjima gitu. Karena kualitas iman antara Nabi dengan manusia biasa tuh beda. Makanya aku bilang kalau Oten jangan kan ngelihat istrinya atau cium bininya, ngelihat sempak orang lain kegantung aja, mau laki mau cewek mau cowok dia mah ngecrot. Batal kalau dia puasa gitu. Si Pak Jibril keluar. Bang Jibril gara-gara mau cium bini orang jadi kebento. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Naikin lagi Bang Jibril, kenapa dia kepental tuh? Nggak seru kalau nggak ada Bang Jibril ah. Bang Jibril naik lagi Bang Jibril. Iya, saya. Bang Saya Dede suka Islam kalau ya? berantem sama Bang Jibril. Ya Islam, Mbak. Ada yang Ini saya sampaikan pernah Bang? juga masuk ke room yang seperti itu. Dia menampilkan hadis tentang berciuman itu kan mengulum. Jadi Ya apa pernah saya- salahnya istrinya kok? Bang Datuk diam dulu, Ya, jangan ini dulu, biarkan hadis saja itu dulu. tidak Jangan menggambarkan terburu-buru. puasa yang dikerjakan itu puasa wajib. Oh iya. Nah, Enggak, gini. Saya mau kalau kita tuh pakai ijma para ulama, kalam para ulama, ya. Kalam para ulama aja. Jangan di sini kita berasumsi seperti Oten. Saya nggak mau di tempat saya berada itu kita umat Islam kalau berbicara itu sesuatu yang tidak ada kaitannya sama pendapat ulama. Pakailah pendapat ulama. Pakai Ya, pendapat nah, ulama. jadi mereka tuh memang memperlihatkan hadis tentang mencium dan mengulum itu. Cuman di hadis itu Puasa apapun sama aja Bang, esensinya mau puasa Ramadan kayak nggak puasa Ramadan esensinya sama aja Bang, puasa itu nggak masalahnya menjawab. kalau dia puasa sunnah, ya kalau mau batal aja nggak jadi masalah. Nggak Kalau gitu seandainya Bang, memang- nggak gitu tuh namanya menjawab dengan asumsi pakai Oten. Pakailah kalam ulama penjelasan hadis itu. Kalau Abang memahaminya sendiri juga nggak apa-apa, tapi jangan Ya. menambahkan sesuatu yang tidak ada. Saya nggak bisa Biasanya biarkan saya saudara menjelaskan saya. itu juga ke mereka itu. Kalau itu tidak membatalkan puasa, itu sama seperti berkumur kan pernah ada sahabat Rasul itu yang datang ke Rasul mengadu kan dia sudah berciuman sama istrinya. Rasulullah itu bilang itu sama seperti berkumur, nggak membatalkan puasa. Dan saya jelaskan itu yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan badan, keluar sperma, mereka nggak nerima, langsung saya keluarkan. Ya udah ngapain lagi jelasin ke mereka kalau mereka nggak terima coba. Tapi Tugas itu kita ini memang lumayan lama juga diperlihatkan. Kemana-mana saya masuk ke room yang Kristen itu ya itu aja yang dianukan, yang diserangnya. Bahkan nak minta hadis Nabi puasa 30 hari ya. Memang nggak ada hadisnya, adanya hadis puasa di bulan Ramadan. Nabi kan nyuruh puasa itu. Aduh, gini ya, ini saya, Bang Dede ya, saya aja Bang effortnya tuh 6 tahun loh Bang belajar. Saya yang orang biasa aja tuh Bang ya, sampai nanya sama ulama itu nggak kaling-kaling loh. Saya tuh tanya sama mereka loh, satu persatu itu saya tanya ke 1, 2, 3 ulama. Begitu metode belajar. Kalau kita itu nggak ada pandangan dari ulama, mending nggak usah deh kita jawab Bang. Karena takutnya nanti apa yang Abang jelaskan itu tidak pernah divalidasi sama ulama. Maka jelaskanlah bagaimana ulama menjelaskan. Nah contoh, Abang harus tahu esensi puasa. Abang jawab mau puasa Ramadan, itu jawaban kayak Oten gitu loh. Tapi misalkannya esensi puasa itu apa sih? Yang membatalkan puasa seperti apa sih? Syarat-syarat batalnya puasa apa? Kita ada kaidah fikih loh. Nah terpenuhi nggak syarat itu ketika Rasulullah melakukan hal itu? Kan Nah, itu kita di sini kan dia. Mereka Jangan tuh bicara dijelaskan tentang itu. mereka, saya lebih paham Ya. sama mereka. Saya 6 tahun udah diskusi sama mereka. Abang saya hanya bilang ke Abang, Ya. kalau Abang naik ke komal-komal, kalau Abang tidak cukup mampu dan mengetahui seluk-beluk fikih tentang puasa, saran saya berhenti untuk menjelaskan. Kenapa? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain, nanti Abang menjawab sesuai dengan akal Abang, finar.
masuk neraka jahanam. Karena menurut para ulama, kalam ulama itu seperti dalil bagi para mujtahid, bagi orang awam seperti kita. Makanya pelajari dulu, benar nggak seperti itu? Ada nggak ulama yang menjelaskan seperti abang? Dan maaf nih, ada yang tadi bahasan bilang nggak ada hadis Rasulullah berpuasa 1 bulan. Itu agak salah juga ya bang. Ada puasa yang ada hadis yang menjelaskan Rasulullah puasa 1 bulan. Dan ini mungkin untuk jadi ilmu juga ya, insya Allah ya. Ada nggak yang bisa membedakan antara sahum, yang bisa membedakan antara sahum dan siam? Abang Saum bisa nggak dan bang? Siam. Tuh aku harus cari dulu tuh sudut pandang ulamanya. Kurang ngerti juga itu, Pak. Nah, puasa itu disebut kurang lebih hampir 14 kali dalam Al-Quran. Sementara siam itu disebut 1 kali. Nah, siam itu disebutkan waktu Jibril ngasih tahu Bunda Maryam untuk siam, untuk tidak berbicara, menahan diri tidak berbicara. Nah, jadi sahum itu puasa berbicara. Sementara siam itu berpuasa makan, minum, dan jima atau hawa nafsu yang lain. Nah, jadi kalau kita buka hadis, contoh ya, yang ini ya, yang ini selalu dipelintir juga sama kafir-kafir di luar sana. Ya. Di sini dibilang penjelasan tentang puasa dan bukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada original teksnya. Di sini dibilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun melaksanakan sahum. Ini bukan puasa, berbeda. Nah, sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Ini artinya apa, bang? Puasa sunnah itu. Kan? Coba saya baca ulang ya. Coba baca Nabi baik-baik, Bang, Shallallahu hadisnya. Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun melaksanakan sahum sebulan penuh kecuali Sebulan penuh, puasa kecuali Ramadan. puasa Ramadan. Nah, maksudnya apa? Rasulullah tuh nggak pernah puasa bang sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Artinya kalau bulan Ramadan tuh puasa sebulan penuh. Kan tadi abang bilang kan, nggak ada hadisnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah puasa sebulan penuh. Di sini menjelaskan Rasulullah nggak pernah sahum sebulan penuh. Jadi nggak pernah diem sebulan penuh. Nah, saya baca lagi ya. Dan beliau seorang yang rajin puasa, sehingga ada yang berkomentar, tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak sahum. Artinya apa? Artinya orang yang melihat dia itu orang selalu berpikir dia tuh selalu sahum. Beliau belum pernah tidak sahum. Berarti dia selalu sahum. Dia selalu menahan dirinya untuk tidak berbicara yang tidak penting. Namun sering-sering beliau juga tidak puasa sehingga ada orang yang berkata, tidak, demi Allah beliau belum pernah sahum. Jadi di sini artinya, abang kita bisa pisahkan nggak ya sekarang ya antara berpuasa atau siam dengan sahum. Jadi Rasulullah saking seringnya sahum, tapi dia nggak puasa. Dia menahan omongan dia, tapi dia nggak puasa. Tapi kalau dia lagi puasa, dia tahan omongan juga. Jadi dia selalu sahum karena Rasulullah ini semua yang dia bilang menjadi hukum, bang. Karena itu dia selalu sahum. Dia nggak bisa kayak kita bercanda kayak gini. Karena omongan dia itu jadi hukum. Nah, kalau abang masih belum bisa membedakan antara sahum dan siam, saya rasa kita jangan naik ke rum-rum kafir yang kita coba menjelaskan hal yang sekompleks ini untuk yang masih menuhankan makhluk, bang. Gimana, bang? Iya. Masya Allah. Karena ini aja kemarin karena ngelihatnya tuh Girohnya, iya, semangat abang, saya paham. Ya, semangatnya, Ya, saya ngerti semangatnya. sih. Saya ngerti Bang Dede. Cuman Bang Dede, kita kan ada kaidah dalam Islam tuh Bang Dede.
pertama, kaidah dalam Islam itu bukan memperturutkan hawa nafsu. Masuknya abang ke Komal Kristen itu sebenarnya abang sedang memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu itu hal yang sangat dilarang juga dalam Islam. Kita itu harus sesuai kapasitas dan kredibilitas. Contoh, kalau ingin bikin rendang itu belajar dulu cara bikin rendang. Jangan nggak tahu bikin rendang terus beli daging, akhirnya kan kebuang mubazir tuh, sama kayak gitu. Abang misalnya naik ke Komal Kristen, abang harus paham yang abang hadapi ini adalah orang Kristen pembenci, penghina dan penghujat, bukan orang yang tersesat yang butuh ilmu pengetahuan. Yang kedua, abang juga harus tahu bahwa abang punya nggak kapasitas ketika pertanyaannya nanti pertanyaannya berlanjut. Nah, nanti ketika abang tidak mampu menjawab dan abang menjawab karena rasa ego sebagai lelaki di hadapan publik ditonton oleh banyak orang seolah lu kan Islam kok nggak bisa jawab, akhirnya menjawab sesuai dengan hawa nafsu, ujung-ujungnya abang finnar. Gitu loh, na'udzubillah min zalik. Ya, jadi artinya saya sendiri sudah bilang berkali-kali, saya itu 6 tahun bang, dan itu pun sampai detik ini 6 tahun bang, saya masih belum ada apa-apanya. Bahkan saya tidak berani menjawab kaidah fikih, saya tidak berani menjawab kaidah yang sesuai dengan penafsiran para ulama, nggak berani sebelum saya mempelajarinya dulu. Walaupun bang pernah saya menjawab, ternyata jawaban saya sama persis dengan ulama, saya tetap salah. Itu adabnya menuntut ilmu itu. Kenapa? Yang kita bicarakan ini akan diminta pertanggungjawaban bang. Jadi itu kenapa tadi saya agak keras gitu loh. Kalau bisa hindari kaum-kaum kafir penghujat agama Allah. Tidak ada gunanya. Kalau ingin tahu berada di koma-koma Islam. Jadi tahu juga pertanyaan dari mereka nanti karena kita counter dan kita jawab di sini. Ya, bersama lebih bagus, kami yang belajar. lebih bagus simpan pertanyaannya, habis itu tanyakan di sini. Jadi kami luruskan gitu. Iya, insya Allah. Tapi masya Allah girohnya bang, cuma Girohnya, diarahin ke yang Bang. lebih baik aja. Kadang kita sangka itu giroh, tapi takutnya itu hawa nafsu karena sudah berbaur dengan rasa ego gitu loh. Kalau giroh itu kan gini, wah, Ummu Maktum itu punya giroh berperang sama Rasulullah, tapi dia kan buta, nggak bisa pegang senjata, maka dia pegang bendera. Jadi kita bisa, oh saat ini saya mampunya apa sih? Dulu saya juga sama seperti itu bang. Saya masuk ke Komal Kristen, tapi saya ketika masuk di Komal Kristen saya tidak mau pergi dari apa yang saya polemikan gitu. Saya nggak akan mau menjawab semua. Pernah saya coba menjawab dan apa yang saya jawab itu sesuai dengan pendapat ulama, tapi saya belum pernah baca kitabnya. Ternyata kata ulama itu salah, nggak boleh. Saya kalau masuk ke room-room mereka tuh ya cuma sekedar pengen tahu aja sih sebenarnya. Cuma kemarin tuh lantaran itu karena sudah beberapa hari itu aja yang dinampilin kan. Aslinya pengen Ya justru jawab. abang dijadikan mereka sebagai alat untuk menghujat agama Allah. Enggak, saya ini ya aja pernah masuk room khusus mereka, pernah mendengar, ternyata ya itu baru tahu kan ternyata antara Kristen satu yang mengakui Trinitas, ada yang tidak, mereka tuh juga konflik gitu lah. Bahkan ada yang mau ini kan, ada yang mau menerjemahkan Aramaik ke dalam bahasa Indonesia dan itu heboh itu sekarang itu dari Persita apa itu. Saya baru tahu juga. Ya, ngambil ilmu juga lah dari situ kan. Ya apapun lah, yang penting kita ini ya, maksudnya daripada nanti mengikuti hawa nafsu, lebih baik coba belajari lagi. Itu benar loh, diksi-diksi di dalam Islam itu saja, itu banyak yang harus kita pelajari. Kayak kata wahyu dan ilham bedanya apa. Itu loh, saya baru tahu loh ternyata ada perbedaan saum dan syam ini dari Bang Jibril loh. Bayangkan loh, saya udah 6 tahun belajar tentang agama aja. Setahu saya saum itu ya saum puasa. Nih Bang Jibril barusan mengungkap, dan ini bisa cari ini benar, ternyata ulama menegaskan bahwa saum dan syam itu beda. Kata saum itu hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam itu banyak, tapi kalau saum itu cuma satu. Nah kadang-kadang kita salah tuh saum iya. Insya Allah. Jangan kembang dulu lah bang hidungnya bang. Bukan, maksudnya jangan sampai besok saya meninggal lalu Ya itu nggak ada gitu. yang tahu. Kan nanti ngeri. kan Itu dia. kan aku bisa bilang nanti apa-apa lah, Bang Jibril kan cari ilmu kan buat kami juga. Tapi kan aku juga ada kan Bang Jibril, manfaatnya buat Bang Jibril. Waduh banyak. Jadi gitu aja ya bang ya. Itu Ya, teman-teman Bang. saling Ya, melengkapi waktunya. kita. Informasinya. Bang Dede dapat ilmu dari Bang Jibril gitu. Jadi kita itu Assalamualaikum Bagiannya tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Yuk, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Jadi gini teman-teman ya, Islam itu tuh keren banget loh. Saya itu pernah sama Kores belajar
saya belajar sama Kores ya, saya dapat ilmu dari Kores. Tapi ketika saya sedang ngobrol sama Oten, kadang Kores juga dapat ilmu dari situ. Wah, unik gila. Wah, aku baru kepikiran unik, kata dia. Nah, inilah kita tuh wa ummatukum umat tauhid saling melengkapi. Jadi inilah indahnya Islam. Jadi kita ini semakin belajar semakin bodoh, semakin tahu kalau kita tuh terbatas gitu. Wah, Bang Datuk di mute dulu Bang Datuk. Rame banget tuh kayak di pasar. Tuh. Pak Zia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Saya kalau sama kan saya udah bilang nih, kalau sama umat Islam tuh saya jadi murid, tapi kalau sama kalian saya jadi guru kalian gitu. Silakan lanjut Bang Jibril. Dalam Pak Zia. Aku pernah jelasin kata surah Uni itu sampai 10 menit. Ini tahu nggak? Iya, Kata surah. ya bener Bang, satu kata itu ulama kita tuh berlembar-lembar Bang menjelaskannya. Kata Tahu nggak? surah itu yang kadang-kadang kesel, yang kayak kita udah belajar jauh, ketemu kafir ikro lagi. Pelintir. alif Pelintir bata lagi, mereka. alif bata lagi. Itu kata wahyu tuh. Kata wahyu. Surah itu kan aku udah jelasin kan hampir 15 menit, udah panjang tuh ceritanya. Nah, surah Al-Baqarah, surah itu berbeda dengan surat. Dengan suratnya siapa namanya, si Paulus. botak. Saya nggak bilang Paulus ya, saya bilang si botak. Beda dengan surat si botak yang jadi ini beda. Surah dengan surat tuh beda. Yuk disambung yuk. Ini ada Scorpion. Aku belum beli makanan buat buka. Aku mau izin dulu lah beli makanan buat buka. Ya. Scorpion. Mbak Ustadz Arif, aku izin dulu ya. Bang Datuk, Bang Jibril, aku izin dulu mau beli makanan buat buka. Oke. Iya. Bang Jibril dulu, sebentar Bang Jibril. Saya jemput istri dulu. Bang Jibril dulu sebagai ini ya, sebagai tuan Udah biarin rumahnya. aja dia sendiri. Siap, saya bentar lagi jemput anak juga nih. Anak orang. Satu beli makanan, yang satu jemput bini. Sekarang anak orang. Capek banget gue. Oke, Catur Putra. Dikeben lagi loh nanti. Bang Catur. Nah, kepencet kali. Insan biasa. Selamat sore. Anak siapa yang mau dijemput Bang? Nggak tahu, anak orang. Saya ke sekolah aja jemput anak orang. Insan biasa. Aduh, untung udah jam 4 nih. Takut haus gue. Insan biasa. Ya. Fitri. Bang Jibril, akun yang mana mau follow? Ya, akun yang ini. Saya akun cuma punya 2 guys. Yang ini sama anak Umi. Fitri. Waduh. Fitri itu bukan lagu ya. Format lagu. Leni Iliani. Ya, diturun sendiri. Udah nih segini doang, 700 orang. Masa 10%-nya aja 70 orang nih kafir. Masa nggak ada yang mau naik ngobrol-ngobrol? Kita ngabuburit, dia ngabuburitnya sambil ngopi ya kan. Brother Jia, ada di mana brother? Di luar negeri kah? Brother Jia. Ada Brother Jia di bawah? Ada lah. Assalamualaikum. Ini saya lagi manasin mobil ini, bentar. Ada di Jakarta ya. Sudah datang umroh, brother. X87, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja di bawah. Saya Islam. Siap. Bismillah. Waduh, ada yang nanya. Jibril ini Islam apa Kristen? Kenapa emang suara gue kayak suara kafir? Kok? Suaranya kafirable banget ya. Ini kira Kristen gue. Kalau kafir Gabriel nama gue, bukan Jibril. Ini Bang Abdul. Bang Jibril, sekali lagi ngopi lah bareng, lokasi Jakarta mana? Saya Jakarta Pusat.
Itu Abdul? itu berbukanya cuma sekali itu aja tuh. Hah? Reda Nasution. Oh, Rada. Oke, Assalamualaikum, siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh, ini mau mewakilkan juga yang tadi kan si aku nggak langsung nggak masuk apanya sih roomnya, cuman ngeliat sekilas itu di room si RK lah kan, katanya hadis tentang Buhairah, tentang katanya itu Allah itu mempunyai kaki, paha sama betis, itu ditanyakannya kalau seandainya nanti terbukti di Al-Quran ada Allah punya kaki sama paha, itu saya akan mualaf katanya kayak gitu kan. Cuman kan aku nggak masuk Pak, cuman yang masuk itu Umi yang dari Malaysia itu, Ustazah yang dari Malaysia itu, nggak tahu yang pakai kacamata dia. Kayak mana itu penjelasannya Bang? Oke, kita selalu bersandar terhadap laisa kamisli sayun ya. Iya. Allah itu tidak setara atau tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau kiasan, kata-kata kiasan seperti itu, seperti Allah menciptakan dengan tangannya, habis itu menginjak neraka dengan betis atau dengan kakinya, atau nanti ada hari akhir Allah di mana hari betis disingkapkan, itu penggambaran. Itu penggambaran, penjelasan, dan itu menggambarkan. Jadi kalau saya bilang saya menggambarkan menggambarkan 3D model di komputer dengan tangan saya, ya pasti saya menggambarkannya dengan tangan saya, padahal saya menggambarnya dengan mouse saya. Tapi dengan saya menceritakan, saya menggunakan tangan saya, padahal saya menggunakan mouse, menggunakan aplikasi. Jadi berbeda konsepnya, itu penggambaran. Nggak mungkin dong saya menggambarkan dengan mata saya atau menggambarkan dengan jidat saya. Cacat dong Tuhan saya. Jadi itu penggambaran Bunda. Bukan ya, menginjak neraka itu penggambaran kalau neraka itu rendah di bawah. Oh iya. Habis itu ya itu sama aja. Oke, Bunda punya kaki, habis itu ada kaki gunung. Kaki Bunda sama kaki gunung beda dong. Iya. Nah, kan itu penggambaran, kaki gunung tuh berarti ada di bawah gunung. Tapi kalau itu dibalikin ke Kristen, mereka bisa nggak nerima cara berpikir mereka sama kayak tuduhan mereka ke kita Bang Jep? Kayak Tuhan cukur bulu paha, kayak gitu-gitu. Nggak mau kan mereka? Itu gambarin apaan sih, nggak tahu tuh. Makanya nggak berani aku masuk Komal karena ilmuku masih dikit uni. Iya, jadi dilarang sih di Al-Quran kalau barang siapa yang mengolok-olok ayat-ayat kami, tinggalkanlah, kata An-Nisa 141 ya Bang? 41 ya Bang? 140. 140. Gitu loh. Dan sebenarnya Al-Quran itu secara sastra diakui sama orang-orang yang paham sastra. Kenapa orang-orang paham sastra banyak yang mind blowing dengan sastra Al-Quran? Karena mereka ngerti kualitas sastra. Ikan arwana itu tidak berkualitas di mata orang awam tentang ikan digoreng, dikira ikan mujair sama aja gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang paham ikan, itu bagi mereka tuh berharga banget tuh, ikan ini keren banget, mahal gitu. Jadi orang-orang BODOH itu tidak mengerti bagaimana ketinggian sastranya Al-Quran. Bahasa, coba perhatikan bahasa Allah itu kepada umat manusia. Kalau seandainya Nabi Muhammad orang yang ummi, harusnya kan bahasanya kan sama kayak hadis tuh. Coba perhatikan, bahasa hadis sama bahasa Al-Quran sama nggak? Beda. Itulah bukti kalau Al-Quran itu firman Allah. Kata-katanya tidak memacu orang lain untuk birahi, nggak memacu orang lain untuk berpikiran kotor gitu. Tapi tetap masuk ke dalam logika berpikir manusia. Iya itu loh Mi. Jadi orang tuh mendoktrin jadinya bahwasanya Allah itu punya kaki, berarti seakan-akan berarti Allah itu apa orang itu kan, berarti kan bukan mereka itu. Orang itu mereka nggak paham. samakan Bunda. Mereka kan nyembah makhluk. Mereka mau Tuhan kita juga kayak makhluk gitu loh. Sementara Tuhan kita bukan makhluk. Ya nggak apa-apa sih mereka mau menyamakan Allah dengan apapun, karena itu hanya jadi alasan kenapa mereka nanti disiksa. Karena mereka sudah dikasih tahu secara ilmu, mereka nggak terima. Jadi kenapa kita renungin ya, Allah tuh diciptakan surga dan neraka. Mungkin nggak kira-kira neraka itu kosong? Enggak. Emang apa yang diciptakan Allah sia-sia gitu? Enggak. Justru orang-orang seperti Mikana dan RK itu berhak atasnya hukuman dari Allah, karena mereka sebenarnya orang yang mengerti tapi sengaja untuk mempelintir.
Kalau kita bawa kerana keilmuan, mereka kan tahu nanti. Coba RK, apa arti Tuhan mencukur bulu paha? Tuhanmu punya bulu paha ya. Jadi begini. Nah, jadi punya otak dia. Jadi artinya adalah gini gitu. Tapi ketika kita balik, bagaimana dengan Al-Quran? Oh, nggak bisa Tuhan. Jadi inilah kenapa mereka tuh layak disiksa di neraka jahanam, karena mereka itu bukan tidak mampu memahami Al-Quran, tapi mereka tidak mau memahami Al-Quran. Jadi kemampuan dan kemauan itu beda. Kemampuan itu contoh, perempuan tidak mampu sholat, apakah Allah akan hukum? Tidak, maka Allah kasih solusi. Perempuan tidak mau sholat, itu beda. Kalau tidak mau itu karena pilihan, tidak mampu itu karena kondisi kita yang memang tidak diberi kesanggupan, maka Allah maklumi di situ. Coba perhatikan semua hukum-hukum Islam, kalau yang berkaitan dengan kemampuan itu Allah maklumi, tapi kalau sudah berkaitan dengan kemauan baru tidak dimaklumi. Iya Uni. Gitu. Kalau kita mampu nggak menghafal Al-Quran, Bang Jibril sebenarnya mampu. Kenapa? Ternyata kemarin bahkan anak Down syndrome pun mampu menghafal Al-Quran. Jadi kenapa Bang Jibril masuk neraka nggak menghafal Al-Quran? Karena dia nggak mau. Gitu. Ya sebenarnya dalilnya kuat sih, maksudnya kalau kenapa saya nggak mau jadi ulama, karena nanti yang masuk Gak boleh, nggak yang mau jadi ulama, harus jadi ulama lah, enak aja nggak mau jadi ulama. itu ngeri karena nanti yang pertama Nggak bisa, dihisap itu yang justru boleh ulama. nggak menjadi ulama itu kewajiban karena perintahnya utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Yang boleh memilih itu bukan. jadi pemimpin. Nggak Saya bisa. maunya jadi baru, Abdurrahman bin Auf. kalau ulama udah tua kan. Kalau Abdurrahman bin Auf itu Menolak boleh tua. dia menolak menjadi pemimpin karena itu tanggung jawab besar. Tapi ulama itu nggak boleh. Bang Jibril nggak bisa mengatakan aku nggak mau jadi ulama. Wajib kita akan jadi ulama untuk Sampai istri, untuk sekarang anak. aja saya masih kepikiran Uni, apa Nggak bener bisa, kalau itu kepiting no itu debat. dipotong namanya kepotong? Namanya bukan Bang Jibril, kepiting lagi, tapi hadisnya kepotong. jelas ya, utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Endingnya atau dua, Bang Jibril pilih menjadi ulama atau menjadi muta'alim atau menjadi mu'alim. Terserah lah. Kalau aku sih lebih milih jadi murid karena aku makmum. Sampai kapanpun aku gak akan jadi ulama karena aku jadi makmum gitu. Arijalu qaumun ala nisa. Laki-laki wajib jadi ulama, nggak bisa. Siap, Kalau nggak siap, jangan salah. jadi laki-laki. Siap, salah. Ya, kamu tahu. Bunda Rada, udah oke, aman? Udah. Ya, makasih ya Bang, makasih Siap. Uni, iya atas apanya pencerahannya Uni. Saya turun dulu ya Uni, mana tahu yang lain. Support Bang Jibril jadi ulama, Bunda Rada ya. Iya, baik Uni. Makasih Uni, saya turun ya Uni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman apa ini namanya? Ya, diturun. Doakan Bang Jibril tahun depan jadi hafiz Qur'annya guys. Waduh. Tuh, kalimat bermakna ganda. Ini 700 orang nggak ada kafir satu acan. Teman-teman doakan beliau nanti jadi hafiz ya. Amin gitu. Amin dong. Cepat. Insya Allah kok. Mudah kok. Menghafal Al-Quran tuh mudah sekali. Kalau mau. Mudah. Serius. Aku udah ngetes. Aku udah coba. Masa ongkos 20.000? Hah? Ongkos mana, Bu? April dipasti ini. Hah? Aku Apa bisa 20.000? Iya Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum Bunda. Masa Bang Jibril cuma ngasih uang 20.000? Itu dia bilang ongkosnya 20.000. 2 juta lah. Seminggu. Tadi. Buat jajan. Ini Zaikala nih siapa? Bunda mungkin kepencet. Oh, udah diturunin ya. Ya. Riz sudah naik 2 kali nih Riz. Sekali lagi dari pendapat piring cantik nih. Riz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepencet. Oh siap. Syukron abangku. Assalamualaikum. Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini makanan Bang Jibril nih. Ya capek banget main kayak gini. Ngurangin pahala. Harus ada kayak gini-gini. Bang, tahu nggak filosofi nge-gym? Kalau nge-gym itu semakin berat beban, semakin besar otot dan semakin kuat otot. Semakin berat ujiannya Bang Jibril semakin kuat. Tapi kalau teori Bang Jibril ada suara bayi.
Kalau teori fisikanya, kalau semakin berat berarti semakin banyak gaya. Jadi kurangin gayanya biar nggak berat-berat banget. Itu teori fisika. Dari fisika ya. Nah, Aku sepakat kurangin itu. gayanya. Biar Jadi nggak berat teman-teman, banget kurangin gitu. gayanya. Nah, terlalu banyak gaya tuh semakin Terlalu berat. banyak gaya sih makin berat hidup ini emang. Fixin juga. Pir, Aku bikin story Pir. lah. Bikin itu Nggak, lah. ini. Jangan kebanyakan Ini gaya berat. ini kapir satu nih. Ganti nama lo. Ntar Tuhan lo gue panggil Jasjus marah lo. Hukum gaya. Hukum gaya. Itu hukum apa emang? Ngada-ngada nih hukum fisika kayak gitu. Hukum fisika. Semakin berat, semakin banyak gaya. Jangan nggak ada di hukumnya Koten nih. Dalam fisika besaran gaya berkorelasi dengan Nggak, berat gini, massa. gini, Artinya gini, semakin gini, berat massa, gini. benar. Tuh dia Uni. ngada-ngada guys. Ya Tuh, guys. elah. Tengok. Nih, Semakin hukum fisikanya gaya sebuah benda dipengaruhi oleh berat. Jika hidup Anda semakin berat, mungkin Anda kebanyakan gaya. Semakin besar bang, semakin berat Iya, massa benda, maka semakin benda. besar gaya, semakin Yes. besar gayanya. Hmm. Tuh. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya P sama dengan F bagi A. Ini bahkan ditulis Umat di CGV tersinggung, ini loh. umat tersinggung. Foto Tuhannya ditunjuk-tunjuk, lapor Polda Sumut, Lapor kita yang Polda. tersinggung. Iya. Pir. Congor Hukum lo. fisika ini juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari, misalnya ketika banyak beban hidup menekan kita seperti masalah pekerjaan, keuangan, maka semakin benar. Ih, dia cek loh. Oh, Lah iyalah, gue dicek kan lah. nggak percaya. Bukan gitu, kalau masalah kayak gitu-gitu aku nggak percaya, tapi kalau masalah lain aku percaya. Soalnya Bang Jibril pembenci cewek. Bisa Ini gini. Cazi, selamat sore. Caji. Iya, selamat sore Uni dan semua yang ada di sini. Sore. Muslim non Muslim bang? Aku non Muslim. Oke, Mantap. Masya Allah. Salam kenal Silakan. Caji. Apa kabar? Sehat selalu. Ya, aku tuh sebenarnya sudah terketuk banget. Cuman masih ragu-ragu gitu Uni. Ragu kenapa? Coba. Ragu. Ini terketuk apa? Ragunya apa? Apakah ada kaitan dengan diskusi lintas agama? Maksudnya terketuk ingin belajar Islam dan masuk Islam, tapi ragu masuk Islam karena ada hal-hal yang belum terjawab. Mungkin begitukah? Secara Jadi aku tuh kan Kristen Protestan dari kecil ya, dari papaku. oke. Terus ibu aku ini udah divorce gitu sama papaku. Oke. Nah kan ibu aku ini kan dulu mualaf Uni. Mhm. Tahun 2012 kalau nggak salah 2012. Tapi sekarang dia udah punya suami baru lagi. Jadi aku manggilnya tuh bapak tiri aku. Tapi dia yang seiman gitu. Kristen. Enggak, ya, ibu aku tuh mualaf, cuma suami yang barunya Yaudah, ini gini kita nggak usah bahas tentang keluarga kamu aja deh. Kita nggak usah, kita nggak masalah. Kita tidak tidak membahas itu. Yang kamu naik ke sini ini, kira-kira tujuannya mau ngapain? Silahkan. ya gini Uni. Aku tuh kan beberapa kali kan buka TikTok kan banyak banget berseliweran video-video tentang perdebatan antara Islam Kristen gitu kan. Terus aku tuh semakin mencerna kok, semakin kesini kayak aku memahami dari agama aku sendiri ya gitu. Aku kok makin bingung gitu. Maksud aku bertanya sama pemimpin, gak ada jawaban yang benar-benar memuaskan aku gitu. Makanya aku tuh kok udah kamu imani aja gitu. Makanya Uni aku nih diem-diem. Sebenarnya Yesus ini tuh di dalam perspektif Islam sendiri seperti apa sih Uni? Banyak sekali kok. Oke, sebenarnya kamu itu butuh sekitar 10 SKS pembelajaran, tapi karena kami dituntut harus menjabarkan 10 SKS itu dalam durasi menit, maka mungkin saya minta kamu fokus penjelasan saya dan Bang Jibril terkait tentang perbandingan tentang Isa dan Yesus atau Biblos dan juga kitab sucinya umat Islam. Dan jangan banyak menyela dulu, dengarkan, catat poinnya, cerna baik-baik, dan kami akan pelan-pelan
menjabarkan kepada kamu karena dari diagnosa saya kamu banyak yang belum dipahami. Saya usahakan Tapi beda pesantren. Uni. Isa dan Yesus itu beda Uni. Jadi kalau Isa itu dalam perspektif Islam kan dia di Tadi pertanyaan kamu tuh belum kami jawab sebenarnya. Saya Iya, cuma iya, prolog aja. Kenapa Maaf, saya maaf. prolog? Karena gini, dari diagnosa saya, dari penjelasan kamu banyak tidak mengetahui tentang ilmu perbandingan agama. Oke, kita pegang di situ. Maka kami pelan-pelan mau memberikan materi-materi yang sangat fundamental dulu, supaya kamu ngerti apa sih perbedaan Kristen dan Islam, apa persamaannya, begitu. Bisa. Ya, monggo. Minimal kamu kan catat. Atau mungkin gini, kamu pernah belajar sesuatu nggak yang ingin kamu paparkan di sini biar kami counter atau kami luruskan dulu kalau salah. Iya, maksudnya tentang konsep ketuhanannya gitu kan. Ya udah kalau gitu kita ambil di situ. Nah, tema konsep ketuhanan ini adalah tema yang saling didiskusikan antara Islam dan Kristen, bahkan menjadi topik perdebatan. Itu harus kamu pahami. Kenapa? Karena memang konsep ketuhanan umat Islam dan Kristen itu berbeda. Konsep ketuhanannya umat Islam itu adalah merujuk kepada sifat Allah, yaitu Allah sebagai esensi yang ahad. Dalilnya mana? Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Konsep itu apa sih? Konsep itu adalah cara manusia menjawantahkan apa yang ada di mindsetnya. Maka Allah itu tidak terkonsep, karena Allah adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, melampaui ruang dan waktu dan rasional manusia. Itu dulu. Tuhan dalam definisi umum adalah pencipta yang tidak diciptakan. Sementara kita bicara tentang konsep ketuhanan, layak tidak kata Tuhan itu terkonsep? Tidak. Maka yang ada adalah dalam Islam kami tauhid sebagai konsep, bukan konsep tentang Tuhan, tapi konsep bagaimana menuhankan Tuhan. Karena tentang Tuhan tidak terkonsep, tapi tentang Tuhan itu ada dalam Al-Quran sebagai sifat. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Maka bagaimana cara kami memahami Allah itu satu? Dengan mentauhidkan, mengikrarkan bahwa dia satu-satunya Allah. Itu. Nah, tapi di Kristen itu ada namanya konsep Tritunggal. Apa itu konsep Tritunggal? Tentang kebagaimanaan Tuhan. Ini saja sudah gagal. Kecuali mau diakui Tuhan itu terkonsep. Konsep kebagaimanaan Tuhan ini bicara tentang Tuhan yang terkonsep, yang tadinya transenden sudah disangkal sebagai Tuhan transenden, karena Tuhan transenden nggak mungkin terkonsep. Apa konsep Tuhannya orang Kristen? Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya betul-betul Tuhan yang terkonsep. Maka ini ditolak dalam ranah Islam. Kalau di Islam itu tauhid itu konsep menuhankan Tuhan. Nah, lanjut. Konsep Tritunggal itu adalah konsep yang diajarkan bukan dari Yesus, karena tidak ada secara eksplisit ataupun implisit pengajaran Tritunggal dalam Bible, melainkan diambil dari ayat-ayat yang ambigu, masih multitafsir. Kalau di Islam jelas Tuhan itu satu. Secara naluri tidak ada pembantahan antara kamu dan aku, Tuhan itu satu. Bukti kalau seluruh orang Kristen yang memahami konsep Tritunggal secara naluri percaya Tuhan itu satu dengan adanya Tritunggal. Tritunggal itu bukti bahwa orang Kristen secara naluriah menolak Tuhan itu banyak. Gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan dulu, kamu harus paham Kristen itu punya konsep Tritunggal. Apa arti Tritunggal? 3 persona Tuhan tapi satu esensi, satu hakikat, entah apalah, yang itu pun bisa kami bantah secara definisi. Nah, tapi kalau dalam Islam Tuhan itu satu, itu secara naluri diterima. Karena nggak ada satupun manusia yang bertuhan mengatakan Tuhan itu banyak, lebih dari satu. Maka agama mana yang sejalan dengan naluri manusia? Ya agama Islam. Begitu juga dengan orang Yahudi, Bani Israel. Mereka nggak kenal konsep Trinitas. Mereka taunya Tuhan itu Echad, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Itu dulu penjabaran saya, prolog materi saya yang harusnya 10 SKS tapi saya ringkas. Mungkin Manjibril nambahkan lagi, silakan. Kebingungan Bang Jibril. Apa kebingungan akidah atau gimana itu? Iya, karena terlalu ini lakiap, nggak, gue cuma hiburan aja naikin, lo bisa turunin lagi. Jadi Bang Cha, di sini saya menjelaskan ya sedikit. Assalamualaikum Ustadku, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya suara-suara orang puasa nih. Bang Cha, jadi kalau kita observasi di dunia ini ada 2 agama. Ada 2 jenis agama. Satu agama pagan, kedua agama Abrahamik. Agama pagan ini agama yang menyembah dewa-dewa, Tuhannya tidak satu dan diciptakan atau dibuat oleh manusia.
yang tidak berasal dari langit. Sementara agama Abrahamik ini agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan dari langit, seperti Abrahamik, yaitu Yahudi, Islam, dan ya abang ngakunya Abrahamik. Nah, sebenarnya hal ini simpel, bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Kita bisa ngelihat sesuatu hal itu dan bisa mengidentifikasi itu dari ciri-cirinya. Contoh, Bang Cha, kalau saya tanya, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan, Bang? Gimana? Contoh untuk mengidentifikasi apakah Tuhan pagan atau Tuhan Abrahamik, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Tidak. Tidak, berarti Abang bukan monoteis, Abang politeis. Kenapa Abang menjawab Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan? Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu, maha pencipta, pencipta segalanya. Dia menciptakan segalanya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti kuasanya nggak di satu, tapi kuasanya dibagi-bagi. Itu namanya politeis, bukan monoteis. Nah, jadi kita bisa tahu, kita mengidentifikasi agama yang pagan sama yang monoteis itu dari seperti itu, Bang. Gimana, Ya Bang? makanya terus kan nanti turun untuk menjadi hakim yang adil gitu, Pak. Jangan ke sana dulu. Iya, Kita bicara esensi teologi, bukan kristologi. Jangan ke kiamat dulu. Ini kita lagi bahas sebelum kiamatnya. Gimana ketuhanan kita Abrahamik. Tapi Abang kan nggak mengakui Tuhan Abang menciptakan kejahatan. Tapi kalau Abang buka di kitab Tanakh, di kitab Keyahudian, ada nama kitabnya Isaiah atau Yesaya, itu nomor 45 butir 7. Itu dikatakan Tuhannya menciptakan kejahatan. Nah, Abang mengambil kitab itu tapi tidak mengimplementasikan sifat-sifat ketuhanan yang monoteis di perjanjian lama, yang Abang sebut perjanjian lama, tapi di sana disebut kitab Yahudi. Abang nggak mengimplementasikan ke ketuhanan Abang, karena Abang fokus ke perjanjian baru yang syarat dengan Helenisme dan kepaganan. Begitu Abangku. Ada yang Abang mau tanyain nggak soal Islam? Terus kalau misalnya ya kadang Kristen sering dikritisi ya, kenapa kok dianggap sebagai agama samawi? Maksudnya dia selalu disandingkan dengan Islam, Yahudi dan itu. Sedangkan Maka justru salah. Kami berdua justru nggak sepakat Kristen agama samawi. Kami bisa buktikan kok. Mereka selalu jawabannya, ini yang saya udah hadapin ya dengan belasan pendeta ya. Jawaban mereka selalu karena mereka menganggap diri mereka samawi karena mereka Tuhannya satu, yang Trinitas tadi. Abang pikir sendirilah, namanya Trinitas, tapi ngaku satu. Habis itu mereka bilang lagi, ini defense yang paling bagus sih menurut saya, karena akarnya dari keyahudian. Jadi karena Yesusnya Yahudi, makanya dia samawi, begitu Bang. Oh gitu. Kalau saya sih jawabannya nggak karena lo nyembah, nggak kan. Kalau saya sih jawabannya nggak karena lo nyembah Yahudi gondrong, abis itu lo jadi Yahudi juga kan, Yahudi rohani kan. Mungkin kata-kata yang lebih tepat, yang lebih indah si Zini, kalau Bang Jibril kalau ngomong tuh agak lembut gitu. Sebenarnya Kristen ini adalah ajaran sinkretisme pagan dan ajaran Yahudi yang mengaku pengikut Ibrahim, gitu aja sih. Karena Ibrahim nggak ngajarin Tuhan itu Trinitas, Ibrahim nggak ngajarin Tuhan itu manusia, Tuhan itu menembus dengan kematian, nggak pernah diajarin di mana-mana. Mau di kitab Yahudi atau di kitab Islam juga nggak pernah Nabi Ibrahim ngajarin hal begitu. Nah, tapi pengajaran-pengajaran di Kristen ini kebanyakan dari surat-surat Paulus, kayak kematian Tuhan yang menyelamatkan, kemudian tambah-tambahan ayat yang bagi kita 3 kesaksian, itu ayat sisipan. Jadi gara-gara itulah orang Kristen punya doktrin. Bahkan tidak ada istilah doktrin dosa waris dalam keyahudian. Saya nggak tahu orang Kristen dapat dari mana doktrin dosa waris, sehingga Adam dikatakan terkutuk tapi tidak pernah ada dalil eksplisit Adam terkutuk. Ya karena itu harus mengatakan seperti itu supaya Yesus dibenarkan kematiannya. Karena nggak make sense kalau Tuhan mati kan. Maka untuk membenarkan doktrin Tuhan mati untuk penebusan dosa, ya harus membuat
sebuah doktrin sebelumnya untuk membenarkan bahwa dia mati untuk menebus dosa. Kalau hanya untuk menebus dosa, ya dosa waris harus ada. Tapi kalau kami umat Islam bicara, itu bukan menurut pendapat kami, tapi menurut pendapat apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Contoh, dosa waris itu tradisi agama mana sih? Dosa waris itu tradisi agama Yahudi. Kalau ada yang tunjukin data, orang Yahudi tidak mengenal dosa waris. Tapi kenapa di Kristen kok dikenal dosa waris? Apa alasannya? Yang ngajarin siapa? Apakah Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Gak ada sama sekali. Terus, apakah Yesus itu pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Tidak pernah. Dia tidak pernah mengaku sebagai, tapi dia sering mengucapkan bahwa dia Bapa lebih besar daripada dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan dia adalah utusan, penyampai firman. Dan itu yang kami imani, umat Islam. Nah, jadi konsep ketuhanannya umat Kristen sendiri hadir dari orang yang tidak ada kaitan sama orang Yahudi. Contoh dari Tertullian, Athanasius, nggak ada kaitannya sama orang Yahudi. Maka kalau kita tarik kesimpulan bahwa ajaran Samawi itu ajaran Bani Israel, ajaran Nabi-Nabi Israel, maka Kristen terlepas dari itu semua secara pengajaran loh. Kita bisa buktikan saja satu-satu. Konsep ketuhanan nggak ada, pengajaran Tuhan Tritunggal. Tentang keselamatan nggak ada, harus dengan Tuhan mati menebus dosa, nggak ada. Tidak pernah diajarkan sama sekali. Begitu. Balik lagi Bang ke Samawi, ajaran Abraham. Nah, kita bisa lihat ini dari perspektif Islam ya Bang ya. Di sini ada Nabi Adam. Bapak, Abang bisa lihat monitornya nggak? Malah nggak muncul. Ya terusan. Yaudah pelan-pelan aja dulu. Memang Oke, dia terlalu pelan-pelan nih, berat. saya pelan-pelan Ya. nih. Itu Dan dari atas ya, dari Adam dulu ya. Ini dari Adam turun ke Siapa bawah. sih? Ini Idris alaihi salam turun ke Nuh. Habis itu di sini baru ada Ibrahim. Nah, Wah, Abraham ya. Abraham ini ya betul. Ya, Abraham. Abraham itu punya anak Ismail. Habis itu Ishak. Ya, ada 2 anaknya. Sebenarnya 3, tapi 2 yang kita kenal. Ini dari Hagar, ini dari Sarah. Nah, kami mengimani Ibrahim alaihissalam itu menyiapkan untuk Ismail itu namanya Mekah. Bait El atau Bait El. Ini Baitullah kami menyebutnya. Ishak itu dibuatkan Bait El atau Second Temple. Nah, orang Yahudi kalau abang baca Bible, ada Yesus ngusir orang jualan di sekitar Bait El. Abang ingat nggak? Iya. Tahu nggak kisah itu di Bible? Emang sulit kalau sama sekali nggak pernah baca Bible. Itu sulit banget kita jelasin, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Aku jarang buka Bible-ku jarang Uni. Nggak apa-apa, Oke. kita bantu nanti insya Allah. Diceritakan di Perjanjian Baru, Yesus ini mengusir orang-orang yang jualan di sekitar Bait El. Nah, Bait El itu seperti ini Bang, di abad 1, di abad 2 mestinya, di awal abad 2, di tahun 107, Bait El ini dihancurkan oleh kaum Romawi. Jadi Yahudi sekarang kalau berdoa, itu ada sisa dindingnya di sini. Mereka berdoa itu mengarah ke dinding ini. Oh, tembok ratapan itu ya. Tembok ratapan. Jadi dimanapun mereka di bagian bumi, mereka punya kiblat. Mereka punya arah berdoa. Ada yang mereka sekali sebentar. Ada yang dari Portugal pun mereka ngadep ke sana. Nah nih, ini mereka di Portugal. Mereka ngarah ke Bait El, tanah suci. Ini Bait El-nya. Nah, jadi Nabi Ibrahim membangunkan ini untuk Ishak dan membangunkan ini untuk Ismail. Nah, kalau kita cari tahu, apa sih, ngapain sih orang Yahudi kalau punya ini? Nah, kalau saya ke Sefaria, ini kitab fikih mereka, fikih mereka ini yang mengajarkan mereka apa sih yang mereka harus lakukan setiap hari, atau ya fikih lah, hukum-hukumnya. Di sini diceritakan setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami kesuksesan, merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi Yahudi Bang,
Bani Israel kalau punya Bait El ini disuruh keliling 7 kali, sama seperti umat Muslim turunan Nabi Ismail Kenapa? alaihissalam. Disuruh tawaf 7 kali. Nah, ini ciri-ciri kaum Samawi, pengikutnya Abraham. Apakah abang salah satu dari 2 agama ini? Apakah abang punya kiblat? Apakah abang berziarah ke Bait El? Apakah abang berdoa punya arah? Nggak tahu. Nah, karena kalau enggak, nah balik lagi ke tadi, ada agama yang satu lagi, agama pagan yang menyembah dewa Zeus, Horus, Mitra. Mereka menyembah roh. Mereka nggak ada kiblat, mereka nggak ada arah. Iya, iya. Di sini kita memisahkan antara pagan dan Samawi, abangku. Gimana bang? Ada yang abang mau tanyain lagi? Iya, iya. Makanya aku tuh bingung, cuman aku tuh mau jadi esensi intinya itu aku mau berpikir sampai aku berulang Tuhan menjadi manusia, kok aku makin saya pahami makin nggak paham gitu loh Pak. Oke, Makin muter, makanya ini sedikit lagi bang. Ini yang membedakan kaum pagan dan kaum Samawi. Kalau abang tahu Ka'bah atau arah berdoa kami, setiap tahun Ka'bah ini diganti kain kiswahnya. Dan Ka'bah ini diinjak-injak bang. Ka'bah ini setiap tahun diganti kiswahnya dan Ka'bahnya ini diinjak-injak. itu yang bangun Muhammad. Bukan, yang meneruskan itu Nabi Ibrahim seperti yang tadi saya ceritakan. Nabi Ibrahim menyiapkan Bait El untuk menyiapkan Baitullah untuk Ismail. Ibrahim juga membangunkan Second Temple itu untuk Ishak. Ya. Nah, ini Bang, ini arah doa kami, kiblat kami sama seperti Yahudi. Kiblat kami ini setiap tahun diinjak-injak, Bang. Tapi nggak ada dari 2 miliar Muslim yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada, Bang. Abang pernah dengar? Enggak, iya, enggak. Nah, karena kami tahu ini bukan sesembahan kami. Nah, tapi sekarang coba saya tanya sama Abang. Kalau ada berhala Yesus dibuang atau diinjak-injak, kira-kira ada yang marah nggak, Bang? Marah sih. Nah, jadi siapa yang menyembah berhala, Bang? Siapa yang menyembah batu, Bang? Gimana ya? Aku nggak bisa jawab, Bapak. Ya, karena di situ kita bisa lihat kemunafikannya. Jadi Ka'bah kami diinjak-injak nggak ada yang marah. Tapi begitu ada yang nggak ngaku itu berhala, oh itu bukan berhala, itu bukan berhala. Tapi kalau dia apa-apain marah. Nah di situ Bang bedanya penyembah pagan sama agama yang Samawi, yang Abrahamik. Oh gitu ya. Ya makanya aku tuh mumpung ada forum aku bertanya gitu loh biar aku tuh menemukan jawaban dari semua pertanyaanku. Kadang aku tuh terketuk gitu loh. Tapi masih ada ketakutan, masih ragu-ragu, masih ada dogma-dogma gitu yang masih terikat gitu. Mantap. Apa yang Abang mau tanyain biar kita bisa lurusin di sini? Ini kebetulan ada Ustadz saya juga di sini nih, ya, Ustadz Moto. Ya itu maksudnya 3 jadi 1, 1 jadi 3 itu aku bingung karena aku nanya-nanya gini mungkin ilmuku masih awam ya. Bang Jibril, sejarah dari Tritunggal itu, ya Bang Jibril. Makanya aku tuh cuma bingungnya itu. Ya, sejarah gitu. Tritunggal itu siapa yang mencetuskan Tritunggal itu? Ini KW-nya Bang Jibril ini. Lanjut, Bang Jibril. Bang Jibril dibuka. Siap sebentar. Oke Bang, kalau kita pelajari lagi ya, kita mundur ya. Ini dari sejarah dan Abang bisa
bisa verifikasi ini. Abang bisa cek data saya semua satu persatu, ya Bang ya. Dan data saya ini bukan data yang diambil dari STT atau dari keislaman atau dari manapun. Abang bisa rekam layar aja, jadi Abang bisa balik ke sini lagi. Nah, ini saya buka dari World History Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, page-nya ini dilindungi oleh UNESCO Archive, United Nations, PBB. Ya, ini berdasarkan sejarah. Ada kota namanya Byblos, Bang. Ini kota-kota dewa pagan Yunani, Romawi. Ini Temple of Obelisk. Ini saya translate di sini ya. Nah, saya translate di sini. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita atau Bible. Nah, Bible ini, Byblos ini, kota dewa pagan ini memang syarat dengan Egyptian mitologi. Ini kota untuk dewa Osiris, dewa Isis, dewa Yam, dewa Baal, dan dewa Horus. Ini sekarang kita pergi ke Horus. Ini masih di PBB juga, UN juga. Horus ini dewa merpati atau burung. Nah, kebetulan ini kalau saya buka ya, di sini ada berhala mereka. Ini berhalanya, Bang. Itu apa, Bang? Berhala. Ini berhala 3 abad sebelum 8 abad sebelum Masehi. 8 abad sebelum Yehosua. Oh. Ini berhalanya. Nah, sementara baru nggak sampai 2 tahun yang lalu ada kaum yang buat patung yang sama. Di mana bedanya, Bang? Ini 8 abad yang lalu. Ini baru dibaptis kemarin. Nah, habis itu kebetulan juga, nih kebetulan aja mungkin ya, Dewa Horus ini, dia Tuhannya bertiga-tiga begini, Bang. Kayak boy band. Nah, ini Dewa Osiris, ini Dewa Horus, habis itu ini Socrates. Dia Tuhannya memang bertiga-bertiga seperti ini. Oh, itu berarti kayak yang sering disebutkan Donditan itu apa ini ya? Yang tiga-tiga itu. Betul. Nah, ini kalau saya translate, keluarga ilahi dari Mesir kuno. Oh iya. Betul lah, Bang. Itu apa, Bang? Yang 3 itu apa tadi? Ini Osiris. Oh, Osiris. Ini Isis sama Horus. Habis ini Harpocrates. Nah, kalau abang tanya soal Trinity atau Tritunggal itu datangnya dari mana? Kalau abang Google, abang cari, Bapak Tritunggal itu namanya Tertullian. Nah, ini saya lihat dari learnreligions.com. Ini The Biography of Tertullian, Father Latin Theology. Nah, ini Bapak Tertullian. Dia lahirnya di tahun 155 semestinya, tapi di sini ditulis 145 ke 160 karena nggak pasti. Dia adalah Bapak Tritunggal, Bang. Dia Bapak Tritunggal dan dia masuk Kristen di tahun 200. Jadi kalau abang hitung, kalau kita hitung ya, kalau dia lahir di 150, dia masuk Kristen di tahun 200, berarti umurnya udah 50 dia masuk Kristen. Abang tahu nggak agama dia sebelum masuk Kristen apa? Nggak tahu. Nah, di sini disebutkan his parents were Gentiles and his father may have been a Roman centurion. Jadi bapaknya itu pasukan Roma dan seorang kafir. Jadi bukan Kristen, seorang kafir dan Roman centurion. Nah, Roman centurion ini beragama waktu di abad 1 dan 2 itu nama agama dia Kapitolin Triad, Bang.
Kapitolin Triad ini, nah Tuhannya bertiga-tiga juga. Kalau pagan-pagan ini selalu Tuhannya tiga-tiga gini, nggak pernah satu. Nah, di sini Tuhannya satu Jupiter, nih raja segala raja Jupiter, dan firmannya Juno, dan yang ketiganya itu Minerva, the goddess of wisdom. Nah, kalau kita lihat lagi dari data yang Trinitas ini, Bang, di sini ditulis the original Christian Biblical Trinity. Trinitas itu isinya apa sih? Saya ulang ya. Tuhan, Jupiter, His Word, Juno, and His Wisdom. Ini Minerva, the goddess of Wisdom. Kenapa sama? Ini Trinitas, ini Kapitolin Triad. Kenapa Bapak Gereja yang menjadi Bapak Tritunggal itu malah membawa ajaran sebelum dia masuk Kristen? Nah, jadi kalau abang nanya Trinitas itu dari mana sih? Abang tinggal Google aja. Pasti nanti mentoknya Tertullian. Nah, Tertullian ini yang saya jelasin barusan. Oh iya. Ya, paham Bang ya. Paham Bang? Iya paham. Berarti bisa dibilang nggak murni gitu ya Bang? Oh, jauh beda lah. Di mana Yehosua di abad 1 menjelaskan atau menceritakan tentang saya adalah satu dari yang tiga. Nah, 33 tahun dia hidup, nggak sekalipun dia menjelaskan soal saya adalah satu dari yang tiga atau Tritunggal. Jadi pengajaran dia itu ada di abad kedua dan 3, diajarkan oleh Tertullian, dan yang akhirnya disetujui di Council of Nicaea. Konsil Nicaea ini tahun 325. Baru dijadikan Tritunggal atau Tertullian, Trinitas. Jadi abang kalau baca Bible abang lihat aja dari penciptaan bumi, habis itu ada Nabi Adam, ada nabi-nabi setelahnya. Nabi-nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu tiga, Bang? Di mana Abraham menyembah si Firman? Di mana itu Bang? Nggak ada. Karena konsep Tritunggal ini datangnya bahkan setelah Yehosua, nggak ada. Oh gitu ya. Ya. Oke. Gimana Bang? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup. Ini saya menjelaskannya bukan dari segi keimanan ya Bang ya. Saya menjelaskannya iya. dari segi sejarahnya. Literaturnya ada. Iya betul. Lengkap. Makanya alhamdulillah bisa bergabung di forum ini. Ya. Waduh, udah alhamdulillah nih Bang. Iya, aku sering, temanku muslim, banyak muslim. Jadi Aku di Klaten soalnya. konsep adanya sistem ketuhanan yang kemudian terkonsep oleh manusia itu menunjukkan ajaran pagan, Bang. Bukan ajaran samawi. Udah, makasih. Bang, dikit-dikit sebelum abang ini. Mantap abangku. Enggak, kalau ada yang mau ditanya Bang, kalau ada subahat atau ada serangan-serangan terhadap Islam yang kami bisa luruskan, atau ada keraguan yang dari segi sejarah yang kita bisa luruskan, kita bisa coba luruskan Bang. Ya cuma itu. Cuman aku tuh kan tinggal di Klaten, banyak banget teman-temanku. Kebanyakan mayoritas ya ada muslim gitu. Enggak kok, kami nggak kutip perpuluhan atau ini kok, persembahan kok Bang. Gratis abang nanya ke sini gratis. Gratis. Oh iya. Iya, karena kewajiban kami Bang sebagai muslim untuk menyebarkan apa yang kami tahu. Iya. Jadi Ya nanti nanti
nanti semoga, ya aku masih bingung Bapak. Ya nanti pokoknya moga-moga ada jalannya sendiri ya. Yang penting aku udah tahu tadi sejarahnya tadi. Amin, amin, amin. Follow aja hostnya. Jadi kalau hostnya live lagi, abang bisa nyimak lagi. Oh, yang Arif ini ya, Arif Iya. Erlangga. Iya. Iya. Siap. Makasih atas waktunya. Nanti ada guru guru kami yang menjelaskan secara Al-Quran tentang ketuhanan secara Quran, namanya Sudrata. Nah, nanti abang follow aja, mungkin malam nanti dia juga hadir beliau. Tanya sepuasnya bang, kami akan berikan waktu dan ruang. Ya, Sepuasnya, nanti Bang. aku follow, ya pokoknya follow semua deh. Oke, siap, makasih bang ya. Nggak, tapi emang abang mau buka puasa atau abang mau ngobrol-ngobrol aja di sini? Ngobrol aja dulu bang. Ngobrol aja Karena di kan, sini. ya pokoknya intinya kan udah tahu gitu loh. Enggak, Masing-masing. maksud saya itu penyebab Bang Kesi selama ini menjadi punya krisis kebingungan di dalam teologi Ya. abang itu sendiri. Itu penyebabnya apa kira-kira bang? Ya karena itu aku semakin memahami 3 jadi 1, 3 jadi itu makin bingung gitu. Apalagi kan aku kan sekarang kuliah, jadi kan aku banyak gitu Enggak, teman-teman sebenarnya gini muslim bang, yang- sebenarnya gini. Kita abang udah kuliah, berarti abang udah berpendidikan. Sekarang kalau saya ajak berbicara soal logika aja deh bang. Kita bisa setuju nggak kalau Tuhan Maha Pencipta ini, Tuhan Pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Bener banget, dia tidak bergantung pada ciptaannya. Bukan sama ciptaannya doang. Dia tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Gitu. Setuju nggak kita di situ? Iya setuju. Nah, jadi kalau yang abang imani itu 3 tapi satu tapi 3, itu kan dia jelas bang bergantung sama oknum yang satu lagi bang. Betul nggak? Gimana tadi? Diulangi lagi. Kita bisa setuju kan kalau Tuhan Pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Ya bener. Nah, sementara konsep yang abang imani dan abang bingungkan sekarang, yang Yesus, habis itu Tuhan Bapa, habis itu Roh Kudus, mereka saling bergantung nggak? Iya menjadi satu kesatuan. Itu sepengetahuan imanku ya, karena aku tidak menyimak secara detail. Yang penting aku tuh mengimani saja gitu Bapak. Nah, saling bergantung kan bang? Berarti mereka Iya, saling bergantung kan? Terkait gitu. Nah, berarti mereka saling bergantung kan? Tanpa ada Yesus, Bapa sama Roh Kudus nggak bisa apa-apa, nggak lengkap, nggak satu kesatuan, nggak trinitas. Tanpa Roh Kudus, Bapa sama Yesus nggak trinitas. Jadi itu kan bergantung bang. Sementara logika kita tadi berpikir mestinya Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Udah jelas di situ sebenarnya ini ya kita udah tahu kalau konsep ketuhanan ini memang nggak bisa dipertahankan secara logis. Iya kan? Betul. Jangankan umat Muslim yang bingung bang, Kristen aja bingung. Tiap malam itu sering cakar-cakaran, nggak bisa menemukan. Dan nggak bisa Tuhan beroknum-oknum bang. Kenapa? Karena detik ada Tuhan yang beroknum atau ada 2 atau ada 3, mereka bisa ribut, mereka bisa berantem. Dan detik mereka berantem ada yang mati. Kalau bisa mati berarti bukan Tuhan. Setuju nggak? Ya nggak tahu Iya kan? aku bang. Ya memang itu nggak bisa dijelaskan. Memang nggak bisa dijelaskan. Nah, maksud saya, apakah itu Tuhan yang adil, bang? Karena menurut saya ya, Tuhan yang adil itu Tuhan yang bisa dipahami dari segala tingkat IQ, bang. Jadi orang bodoh pun bisa mengerti kalau Tuhan itu satu, sesimpel itu. Tapi kalau Tuhannya susah, harus dianalogikan, harus diteologikan, itu berarti Tuhannya nggak maha adil, bang. Tuhannya cuma untuk orang-orang pinter doang.
Kalau saya mengimani Tuhan saya maha adil. Qul huwallahu ahad. Tuhan saya satu, sesimpel itu. Dan Tuhan saya nggak pernah turun, Bang. Kenapa? Karena detik Tuhan saya turun, langsung dia hilang maha adilnya. Karena ada manusia yang di situ yang bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Ada orang yang di situ yang buta, nggak bisa ngelihat Tuhan. Apakah itu Tuhan yang maha adil? Ini gugur semua nih kemahaan ini detik Tuhan turun. Oke, ini karena abang kuliah, karena abang bilang abang udah kuliah, saya agak tinggiin levelnya sedikit lagi. Abang bisa, mantap. Abang bisa nggak membedakan antara beriman dan tahu? Beriman, ini abang bertanya sama saya. Iya, abang bisa nggak bedain beriman sama tahu? Kalau ini menurut perspektif saya ya. Iya. Kalau beriman itu kita meyakini apa yang kita yakini. Kalau tahu? Kalau tahu, ya kita mengetahui apa yang pengetahuan apa yang masuk di diri kita, seperti itu. Mantap. Oke, coba ini coba saya pegang tangan abang. Habis itu saya tuntun abang untuk memahami arti atau bedanya beriman dan tahu ya. Sekarang saya contoh, kasih tahu abang. Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang beriman atau tahu? Bang, di rekening abang ada 2 triliun. Saya cuma bilang nih, saya cuma ngasih tahu nih. Kira-kira abang itu mengimani, abang percaya di rekening saya ada 2 triliun atau abang tahu di rekening saya ada 2 triliun? Mempercayai aja. Nah, betul. Abang mesti percaya karena abang belum lihat langsung. Iya. Betul nggak? Betul. Abang harus mengimani, abang harus mempercayai. Karena abang belum lihat buktinya. Iya. Nah, abis itu saya kasih clue-cluenya, saya kasih tanda-tandanya, bang. Saya tunjukin mobil saya mahal, saya tunjukin saya naik private jet, saya tunjukin saya liburan di luar negeri, saya tunjukin rumah saya besar. Nah, sekarang abang percaya atau tahu di rekening Percaya, saya ada Bang. 2 triliun? Percaya. Masih percaya ya? Iya. Oke. Habis itu saya tunjukin, bang, saldo saya, rekening koran saya isinya 2 triliun. Nah, sekarang abang percaya atau tahu? Abang menunjukkan di depan saya secara langsung. Ya, secara langsung saya tunjukin nih rekening Percaya, saya 2 triliun. karena saya sudah tahu. Enggak, abang udah tahu. Abang nggak perlu percaya lagi. Abang udah lihat langsung. Paham nggak di sini? Kalau detik abang ngelihat rekening saldo saya, abang nggak perlu percaya sama saya. Saya mau bohong pun sama abang, bang enggak, saya nggak punya 2 triliun. Abang udah tahu, abang nggak perlu percaya sama saya. Saya mau bohong pun sama abang udah tahu. Abang nggak perlu percaya sama saya. Bahwa itu di rekening ada 2 triliun gitu ya. Iya. Sekarang kita bisa bedakan ya antara percaya sama tahu ya, bang ya. Bisa nggak, bang? Bang? Halo? Sinyalnya, Iya. Bang. Oh, Sinyal. Oke. Nah, abang sekarang bisa bedakan nggak antara percaya sama tahu? Bisa. Sekarang saya tanya sama abang, Tuhan yang bisa dilihat itu dipercaya apa tahu, bang? Tuhan tahu. Nah, berarti kita nggak usah percaya ya sama Tuhan yang bisa dilihat ya? Aku makin bingung bagus ini. Aduh. Nah, detik kita bisa melihat Tuhan, bang, iman itu nggak ada nilainya, bang. Betul. Karena itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhannya para nabi, itu nggak menunjukkan diri. Karena detik dia menunjukkan diri,
Iman itu nggak ada nilainya, Bang. Buat apa kita percaya? Kita udah tahu. Oh gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia meminta kita untuk beriman sama dia, untuk percaya sama dia. Dan dia membuktikannya dengan tadi clue-cluenya, dengan tanda-tandanya. Al-Quran, Rasul-Rasulnya ditunjuk, mukjizat-mukjizatnya. Itu pertandanya agar kita beriman. Bukan untuk kita tahu, Bang. Karena detik kita tahu, detik kita lihat Tuhan, nggak ada nilainya iman. Jadi abang tahu Tuhan abang atau abang mengimani Tuhan abang? Dua-duanya. Abang udah lihat Tuhannya, ada gambarannya. Ada. Buat apa beriman sama Tuhan abang? Kan udah abang lihat, udah tahu. Ada gambarnya. Kok tergambar Tuhan itu? Abang udah lihat kan? Buat apa diimani? Ya karena kan emang dari kepercayaan saya. Nah, abang kepercayaan tapi abang bisa lihat. Gimana nih? Abang yang mana nih? Ya udah aku bingung mau jawabnya, Pak. Nah itu. Jadi balik lagi ke tadi, Bang. Ada agama pagan, ada agama samawi. Agama pagan ini akan selalu melihat atau bisa ingin melihat Tuhannya agar tahu. Sementara agama samawi itu beriman karena agamanya itu didirikan dari wahyu-wahyu Tuhan dari langit. Oke ya, Bang ya? Iya. Ya, nanti karena gini, Bang, ini logika kita aja ya. Kalau kita lahir dalam kekafiran, Bang, itu bukan salah kita. Apa itu? Kalau kita lahir dalam kekafiran, Kafir maksudnya? kafir itu tidak mempercayai Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Iya, terus gimana, Bang? Kalau kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Karena semua orang di dunia ini sama-sama punya nafas, sama-sama punya 24 jam sehari, sama-sama punya 7 hari seminggu. Jadi Tuhan itu maha adil. Iya, maksudnya tapi kan kita tidak minta terlahir dari agama ini kan. Betul, tapi kita semua dikasih akal, Bang, agar bisa berpikir. Makanya di Al-Quran, cuma Al-Quran, abang bisa bantah saya. Cuma Al-Quran lah kitab suci yang mengajak pembacanya berpikir. Karena banyak sekali tanda tanya di Al-Quran yang menanyakan, apakah kamu tidak berpikir? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Maka apakah kau tidak berpikir? Oh gitu. Oke. Aku makin tahu banget, Bang. Aku tuh soalnya mau tanya di petinggi agama aku, selalu dikasih tahunya imani saja. Aku makin bingung, makin mempertanyakan, makin bergejolak gitu loh. Nah itu yang saya bingung. Abang diminta mengimani, tapi abang bisa lihat Tuhannya. Iya makanya, aku kan kuliah di salah satu universitas negeri di Solo. Itu banyak banget teman-teman aku yang muslim, tapi tidak ada jawaban satupun yang memuaskan. Mereka cuma semua agama sama saja gitu aja. Makanya kenapa kalau misalnya semua agama sama, kenapa Tuhannya itu bisa beda-beda gitu? Makin aku pahami, makin aku muter di situ. Makanya Ya biasanya kita kalau saya ketemu orang yang bilang semua agama sama aja, bilang aja ya udah syahadat aja, kan nggak ngaruh kan, sama aja kan. Kalau sama aja kenapa nggak Islam? Iya kan? Kalau kebenaran itu semua sama aja. Kalau agama itu semua sama aja, kenapa nggak Islam? Kalau memang sama aja, tapi nggak mau kan? Kalau nggak mau ya berarti masih berbeda. juga sih. Masuk akal juga sih Bang Jibril. Makasih banget. Nanti bisa tanya-tanya lagi ya.
Siap. Itu follow aja hostnya. Saya selalu nongkrong Iya di iya sini. siap. Yang Arif ini ya, Arif. Iya. Ya. Makasih ya Bang semuanya. Siap. Sudah dikasih Jangan malu-malu, jangan ini ya Bang ya. Ya. We are more than welcome to untuk jawab sobat-sobatnya. Terima kasih. Sama-sama Abangku. Selamat sore. Sore. Ya, dia turun. Coy, ini gue nggak suka banget nih di atas gini ngomong ini. Bentar lagi aus, coy. Belum puasa. Start, ambil alih, start. Ini Ustadz saya dari tadi nggak dikasih ngomong. Silakan Ustadz. Cara menggiringnya, bukan cara menggiring. Emang tadi saya ada penggiringan deh? Enggak giringnya. Nggak ada giring-giring apa? Emang domba apa digiring-giring? Nih Barbosa. Waduh. Jadi pengen ya Bang punya. Apa? Giring niji. Enggak, tadi yang bunyi-bunyian tadi, jadi pengen punya ya sama Bang. Udah nih. Ya, buat yang di bawah, silakan naik. Raja Muda. Udah nih. Gimana Bang Jibril yang tadi Bang Jibril? Masih ini belum? Ya, Raja Muda, selamat sore. Ya, Raja Muda, selamat sore Raja Muda. Raja Muda. Halo. Ya, itulah ya. Kita di sini memberikan pencerahan, edukasi sebagaimana moto dari Komal kita ini. Moto dari Komal kita ini adalah edukasi, pencerahan kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Alhamdulillah Bang Syafir, mudah-mudahan masih bisa selamatkan. Ya, tujuan Komal kita ini adalah memberikan edukasi, pencerahan dan pembelajaran kepada penyembah-penyembah manusia. Mudah-mudahan dengan diskusi dengan para apologet Islam, dengan Ustadz kita lah, semoga mereka tercerahkan ya, bahwa yang namanya manusia itu ya manusia, bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa jadi manusia, dan manusia itu tidak akan bisa jadi Tuhan. Jadi kita di sini, yang buat yang di bawah, kalau ada Kristen yang kepingin belajar, silakan naik. Silakan naik ya. Saputra Ageng, siapa yang ini? Mas Sofar Salang ya. Ya, Mas Sofar Salang, selamat sore. Saya Islam. Oh, Islam ya? Oke, iya, siap. Oke, assalamualaikum Bang Mas Sofar. Iya. Iya. Ada yang sampaikan Bang? Ya jangan usik agamaku, naiklah kau ke atas. Naik kau ke atas. Kami tunjuki kau ke jalan yang lurus, tapi kau malah sebanak manusia. Ya,
Dikasih tahu kalau yang namanya manusia itu ya manusia, tidak akan ya ini naiklah ke atas ini. Kita diskusi santai di atas. Gimana? Ya ini akun baru. Mana lu aja masih cari-cari jalan yang lurus, malu-maluin aja Islam Iya. kau. Ngomongnya aja besar. Iya. Jalan Lu yang masih lurus itu nyari-nyari apa? jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa alaihissalam. Emang Allah ini di mana? Di surga nggak Aduh, belum. ada. Allahmu di mana memang? Aduh, mampus kayak begini. Iya, Anda memang mau diskusi nggak itu ada. gimana? Dan gimana Al-Quran Anda mau mengatakan Allahmu di diskusi? surga? Atau Allahmu di dunia? Aduh, Mana? nggak bisa diskusi. Saya minta. Aduh, nggak bisa diskusi nih kayak gini. Kalau mau diskusi ya, yuk diskusi ya sama saya yuk. Enggak. Diskusi sama saya. Ini kadang-kadang apa namanya, Datuk? Menurut saya itu pertanyaannya pertanyaan cetek ya, maksudnya pertanyaan yang berat karena kita menjelaskannya berat banget. Allah itu laisya kamislin syai'un. Allah itu tidak sama dan setara dengan makhluknya atau ciptaannya. Nah, waktu dan ruang itu ciptaan. Ingat ya, waktu dan ruang itu ciptaan. Ruang ini, ruang tempat duduk, ruang ini ciptaan. Iya, jadi betul. Allah itu nggak perlu tempat. Dia itu maha pencipta. Ruang aja dia yang menciptakan. Kenapa pula dia yang menempati ruang? Dan kalau Tuhan itu ada di surga, Tuhan saya pencipta surganya. Jadi kita beda. Kalau Tuhan kamu masih perlu tempat. Kalau Tuhan saya enggak. Betul. Sesuatu yang butuh tempat itu namanya makhluk ciptaan. Sesuatu yang butuh tempat ada dalam kamar, dalam lemari, dalam kulkas, itu ciptaan. Surga, neraka, itu ciptaan. Setiap yang butuh tempat ciptaan berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan nggak butuh tempat. Betul Bang Al? Bang Al KTP? Jadi kalau Yesus berada di satu tempat, Yesus berada di satu ruangan, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul lah ya? Ya, sore Bang. Sore ya. Tanya, Tuhan itu butuh tempat nggak? Butuh ruang nggak? Tuhan ada di mana-mana, maha hadir Bang. Aduh, mampus jadi Bang Jibril. Tuhan ada di mana-mana pula ini. Enggak, itu salah Bang Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aku mau curhat. Penting betul Bang. Bentar. Penting betul. Boleh ya Bang? Bentar. Apa Bang? Apa? Ya. Aku orang Riau. Aku dari Riau. Siap. Ini fakta. Ini bukan rekayasa. Kalau di tempat aku kan banyak ini Bang. Berbagai macam agama ada. Betul. Saya tahu. Ada yang miris cara penyebaran agamanya ini miris. Menurutku enggak toleran, enggak real gitu Bang. Jangan itu dibahas. Itu sudah merupakan rahasia umum. Mereka itu selalu indomisasi, ya, hamilisasi, kemudian sorak-sorak di lapangan. Itu udah agama. Kalau agama nggak laku, agama tidak bisa diterima dengan akal sehat, maka cara menyebarkannya ya begitu cara menyebarkannya. Nggak usah heran Bang. Iya itu makanya Pak, aku sebenarnya bersyukur alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah atas perjuangan saudara-saudaraku. Soal mengapa dengan adanya apologet Islam semuanya bisa tahu gitu Bang. Selama ini kan enggak tahu gitu. Insyaallah. Selama ini enggak tahu. Jadi yang muda-muda, generasi muda ini Bang, aku khawatir generasi muda ini. Karena dia makanya kami di sini, kami di sini Bang untuk merapatkan syaf untuk membela. Kita nggak bela Allah atau nggak bela Nabi Muhammad, kami membela iman saudara-saudara kami Bang. Iya. Jadi anak-anak kita nanti nggak dimurtadkan oleh kafir-kafir di luar sana. Betul Bang. Itu aja. Aku setuju sekali Bang. Kita hidup 24 jam.
Kita hidup 24 jam itu kan pilihan bang. Tapi finalnya pada mati nanti gitu. Finalnya di mati nanti. Logikanya Siap, kan Bang. begitu bang. Abangku, ini lagi diskusi, boleh disambung bang? Iya silakan bang, turunkan saya bang. Saya Siap. Syukron, terima kasih waktu dan supportnya bang ya. Alhamdulillah, terima kasih, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya. Bang Al-KTP, tadi abang bilang Tuhan ada di mana aja, betul nggak bang? Betul, dia maha segalanya, maha hadir, maha kuasa. Oke. Berarti ada di mana aja. Tadi abang udah keluarin loh statement ada di mana aja, betul nggak? Iya, betul. Berarti Tuhan abang ada di neraka juga. Di mana aja, karena neraka ciptaan dia kan. Berarti ada di neraka juga. Di mana aja bang. Kalau saya bilang di mana, ya berarti abang paham lah di semua tempat. Termasuk di neraka kan adalah ciptaan dia. Tidak mungkin neraka itu ada tanpa diciptakan bang. Oke, Saya berarti ya, menurut saya. siap. Berarti Tuhan abang ada di mana aja termasuk neraka ya? Betul. Oke, habis itu Tuhan abang bisa jadi apa aja nggak? Tentu tiada yang mustahil baginya. Dia bisa jadi apa aja ya? Tentu. Karena dia menciptakan segalanya bang. Jadi bisa jadi tai kucing juga bang? Jadi dia menguasai semua apa yang diciptakannya. Di mana batasnya? Jadi dia bisa jadi tai kucing juga. Karena ngeri juga bang kalau besok saya keluar rumah nginjek tai kucing itu jangan-jangan Tuhan abang. Ya itu nggak logis lah bang. Loh, kan abang bilang ini premis yang abang bangun loh. Nggak kritis gitu bang pikirnya. Loh justru itu kritis untuk menabok logika abang. Tuhan abang bisa jadi apa aja. Itu konsekuensi logisnya bang. Ya boleh terserah abang mau jadi apa ya. Oh mantap ya. Saya alhamdulillah sih saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi kucing. Kalau saya berpikirnya yang namanya Tuhan itu bukan berarti sang pencipta langit. Bagi saya Tuhan itu adalah junjungan saya. Dia adalah apa yang menjadi pemimpin saya gitu loh bang. Karena Tuhan dalam arti pemahaman saya, Tuhan itu kan memang bahasa Indonesia bang. Kalau kita coba kita lihat KBBI itu, karena di Alkitab pun nggak ada sebenarnya Tuhan itu. Kalau saya ikut dengan mengikuti original teksnya, kayak Allah itu nggak ada sebenarnya di Injil itu nggak ada. Itu cuma di ini sama di Injil. Iya di Alkitab maksudnya. Perjanjian baru, perjanjian lama. Di Bible. Iya di Bible itu. Enggak, kalau abang tahu gospel abang itu dalam bahasa Yunani itu dari evangelion. Evangelion itu dalam bahasa Inggrisnya gospel. Gospel itu dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Kalau Al-Quran nggak pernah ada dan Rasulullah nggak pernah ada, kira-kira kitab abang dipanggil Injil nggak? Maksudnya bang? Kan original teks abang evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Ya. Injil itu dari Al-Quran. Kalau Al-Quran dan Rasulullah nggak pernah ada, kira-kira Bible abang ini disebut Injil nggak? Kalau lihat sejarah ya Injil bang. Injil itu sebenarnya bang Yesus lah. Kalau bagi saya Injil itu apa yang keluar dari mulut Yesus, firman Tuhan. Abangku, Injil. Injil itu dalam bahasa Arab artinya kata dasarnya itu anjalu atau penerang. Penerang. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa alaihi salam itu dapat wahyu berupa Injil, berupa penerang. Nah, abang yang punya abang itu dalam bahasa Yunani evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Kok tiba-tiba ngambil dari Arab penerang bang? Bukannya Injil itu bahasa Aram bang? Setahu saya Injil bahasa Aram. La haula wala quwata illa billah. Dari mana itu bahasa Aram bang? Coba tunjukin dong. Karena Kristen seluruh dunia tuh nggak ada yang kenal Injil bang. Mereka taunya gospel. Abang tanya aja, Kristen seluruh dunia bang. Arab Kristen gimana? Alkitabul Muqaddas nama kitabnya, bukan Injil.
Kalian menolak Al-Qur'annya, tapi mau ngambil Injilnya. Ini gimana? Saya nggak paham nih. Begini bang, menurut saya wajar kalau gitu bang. Menurut abang, jarak Nabi Ishak, Nabi Muhammad ke Nabi Isa atau Yesus ke Nabi Muhammad itu berapa abad bang? Wallahu alam bisawab. 6 abad ya, kurang lebih ya. Wallahu alam bisawab. Nggak diterangkan dalam Al-Quran. Oh iya. Kalau dari Nabi Musa ke Isa. Kalau dari Nabi Musa ke Isa kira-kira berapa bang? Bang, makanya saya itu penasaran bang. Bang, ya. Yang saya mau tanya tentang Muslim sebenarnya. Sebenarnya Nabi Muhammad ini sebelum menerima, kan kalau saya salah tolong diperbaiki ya. Menerima wahyu kan umur 40 tahun, betul? Tahun 610 17 Ramadan, betul? Iya, pada umur 40 tahun. Betul. Iya. Waktu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, agama apa yang dianut oleh Nabi Muhammad? Hanifah. Nama agamanya Hanifah. Ya, Hanif. Agama apa? Agama yang lurus. Jadi diriwayatkan bahwa ajaran dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail alaihissalam sampai ke bawah itu agamanya Hanif, lurus. Tuhannya satu, tidak berbentuk, nggak ada berhalanya. Itu kayaknya bukan agama bang, karena kan nggak ada hukum, belum ada hukum Islam. Kok bukan? Lo tunggu. Emang ada hukum di agama kamu? Ya ada. Enggak. Apa hukum nikah kamu gimana? Kalau nggak ada berarti bukan agama kamu ya? Ya buktinya orang Kristen banyak yang kawin bisa nikah, kan berarti ada hukum. Ya mana hukumnya? Ya Google aja. Agama, kok justru Google, mendingan gue depan komputer belajar sendiri. Agama atau religion, kata religion itu baru dibuat di abad 16 Masehi. Sebelum abad 16, agama itu nggak ada. Adanya din atau ajaran. Iya kan. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Sebentar bang, agama itu dari bahasa apa bang? Bukan Sanskerta ya? Bukan. Religion itu dari bahasa Yunani. Arti agama sendiri itu loh, kata dasar agama berarti A dan gamma kan, tidak kacau kan? Bukan, makanya saya langsung ke religion. Ya religion berarti umum bang, nggak? Iya. Religion dari Old French. Arti dari Latin itu sebenarnya relige. Latinnya religio. Jadi agama. Oke. Bukan. Jangan lompat-lompat. Tadi pertanyaan kamu kan soal agama. Saya menjelaskan agama itu adanya di abad 16. Sebelum abad 16 namanya ajaran. Ya? Oke. Berarti Islam itu ajaran juga dong sebelum abad ke-16. Din, ajaran memang way of life. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, di Al-Quran nggak disebutkan agama. Din dalam bahasa Arabnya. Atau cara hidup. Oke. Oke, saya terima bang. Ada pertanyaan kedua bang, boleh? Boleh, bangku. Iya baik. Dari istrinya Nabi Muhammad semua, adakah yang nggak beragama lain selain agama yang dianut Nabi Muhammad? Ada. Iya, apakah mereka mengikuti Nabi Muhammad? Karena kalau di Islam kan menikah dengan beda agama kan itu kan nggak boleh bang. Harus dong. Ini tunggu, ini ada oncom modal congoran botol tertulis di Al-Hijr ayat 6. Waduh, Kristen sekali nih yang komen nih. Agama kasih sekali. Iya, gimana Bang Al? Ya, dari istrinya Nabi Muhammad ada kan yang berlainan agama. Iya, ijab kabul itu udah pasti syahadat dulu bang, udah pasti masuk Muslim, udah pasti masuk Islam. Syukron Bang Zul. Syukron Bang Zul. Bang Jibril, Yo, oi, iya. Oh iya. Saya mau nanya bang,
Al-Fatihah kan di Al-Quran. Al-Fatihah itu doa atau firman Allah, Bang? Itu firman Ya itu ajaran firman kalau di Kristen kan. Kalau di Kristen kan ada kayak Bapak kami waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ya guru tolong ngajarin kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, Bapak kami, jika kamu berdoa katakanlah Bapak kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam sorga, dan seterusnya. Itu ayatnya di mana, Kalau Bang? kalau di gimana itu tadi di mana, Bang? kalau di Kristen, Kalau Yesus pernah murid-muridnya mengatakan pernah seperti itu di bertanya mana kepada dapatnya Yesus. itu, Bang? Murid-muridnya pernah bertanya kepada Yesus, Guru, ajarilah kami cara berdoa. Kemudian Yesus berkata, dia bilang, seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab, jika kau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada Itu di mana, Bang? surga, Lukas 11:1 bukan? Ya, di Lukas, Bang, Injil Lukas. Sebentar saya kasih tunjuk, Bang, kalau Abang ya, Bapa kami ada di surga, dimuliakan, dan seterusnya. Nah, kalau di Muslim kita kan kan harus Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah itu doa ataukah itu firman Allah? Maksudnya Itu firman Allah, itu firman Allah yang kami ulang dan kami anggap sebagai doa juga, Bang. Sama seperti yang Abang bilang Lukas 11 ini. Kan Abang baca ayatnya untuk berdoa juga kan? Iya, Bapak kami. Tapi itu betul. firman juga kan? Iya, firman yang Nah, ya dikatakan sudah. Yesus, kan? Ya sudah. Kalau Abang bisa memahami itu berarti Abang bisa memahami ya Al-Fatihah. Oke. Oh, sorry. Yuk. Saya mau nanya, bisa Bang Jibril? Iya, saya lagi ngobrol sebentar sama Abang Al-KTP. Kalau Bang Al-KTP-nya nggak ada masalah, silakan. Oh, ya. Gimana Bang KTP? Ya, silakan. Silakan gantian, ya. Ya, ini Bang, saya mau nanya ini. Abang Muslim atau non-Muslim? Saya Islam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya, gimana, Bang? Mau nanya kalau kata Injil itu ada dari tahun berapa ya, Bang? Dari Al-Quran, Bang. Kami tahunya dari Al-Quran, Bang. Dari tahun 610. Itu. Dari tahun 610. 610 ke 623. 2623. Oh, bukan setelah Nabi Muhammad meninggal baru ada kata Injil ya? Bukan. Enggak. Kalau saya Abangku, pernah ini kita lagi ngobrolin lintas iman. Ini lagi kalau sesama Muslim nanti aja kalau nggak ada yang ini. Ya, Bang. Syukuran ya, Bang. Izin saya turunin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, muka yang habis buka, kasihan yang belum buka. Itu Bang Jul kok turun itu. Bang Jul, apa ada yang mau disampaikan? Kok turun? Oh, turun dia. Oh, cuman Kasihan yang kasih belum reward ya. buka. Enak Masya lu buka. Allah. Astagfirullah, kok aku jadi dosa gitu. Iya, makanya. Ya, Ini Gimana? namanya manas-manasin ini. Mentang-mentang Enggak, gimana Bang Al? Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Ini Bang, saya cuma mau bertanya, misalnya kalau kita sholat, kalau umat Muslim sholat, kan mengikuti kiblat kan? Kalau salah kiblat kan nggak sah sholatnya. Mengapa kita harus? Gimana? Itu tunggu. Itu di mana dibilang kalau nggak ngadep kiblat nggak sah sholatnya? Ya, kalau misalnya orang berdoa kan harus menghadap kiblat, betul nggak Bang? Iya, dianjurkan, betul. Iya, yang bilang kalau nggak menghadap kiblat terus nggak sah sholat Nggak itu sah. siapa? Dari mana? Kami punya kaidah fikih loh. Al-KTP kalau nggak tahu tentang Islam nggak usah bikin berspekulasi dulu, tanya aja. Saya bertanya, apakah kalau tidak Iya, menghadap pertanyaan kiblat kamu itu membawa salah? narasi yang kamu simpulkan Tidak, sendiri yang itu tidak pernah pertanyaan, kami. Kak. Mana Belum ada? selesai tadi, Tunggu dulu, dipotong. kamu udah ngeyel dari tadi lo dibiarin. Kamu kan tanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bukan malah nyimpulin. Kesimpulannya salah lagi. Sejak kapan ada ulama mengatakan kalau sholat nggak menghadap kiblat terus nggak sah?
Lu pikir kalau kita di atas kapal Saya lu ngadapnya bertanya, pas kiblat? Kak, bukan saya Iya, tapi itu tadi mau mengatakan nggak sah. dilurusin. Tadi mau dilurusin kalau kamu salah. Kalau tidak menghadap lurusin. kiblat, apakah tidak sah? Itu pertanyaan Ya enggak lah, saya. kalau seandainya kita di atas kapal, emang harus kapalnya harus menghadap ke kiblat terus kita. Ya enggak lah, masa kita muter-muter sholatnya pas lagi belok, kapalnya kita muter lagi. Saya di pesawat sholat saya di kursinya. Iya, pesawat nggak kita ngadep sholatnya kiblat. gimana? Nggak ada masalah, tapi dianjurkan Makanya memang belajar menghadap dulu, kiblat. baru nanya. Jebelin Enggak, tau tapi kan pertanyaan gini. tapi kan itu kan soal fikih ya Bang ya. Soal apa namanya syariat ya kan ya. Nah, kalau ngomongin syariat itu kan kalau Tuhannya udah jelas gitu Bang. Kau diri Iya lagi nggak lu ngapain puasa, sih tanya-tanya makanya tentang semangat. syariat Islam sementara tentang ketuhanan aja belum kelar tau gak sih? Mending lu bahas politik dulu baru ke dalam. Syariat Ya, itu kan kalau udah Tuhannya puasa. udah jelas gitu loh. Enggak, lu gini loh Al-KTP. Jadi orang tuh yang jelas lah. Ngapain lu bahas syariat, ketentuan-ketentuan? Enggak, saya bertanya, lu Kak, nih Kak. Al-KTP bukan orang yang tersesat tapi penyesat. Kenapa? Karena lu nggak jelas. Kadang mu'alaf, kadang murtad, kadang mu'alaf, kadang murtad. Lu nggak jelas. Ibarat kata kalau ini adalah serigala berbulu domba, ular beludak. Saya Kita tuh nggak Katolik, perlu sudah jawab jelas. pertanyaan Saya Katolik. Iya dulu kan pernah lu mu'alaf nangis-nangis. Saya tersentuh. Jangan diungkit lagi dong, Kak. Lo harus Namanya diungkit lah, manusia biar kita tahu kan. umat Islamnya nggak mau dibodoh-bodohin. Enak aja lu kita mau lupa Bukan, tentang kan hal udah itu. benar Gua udah paling disampaikan nggak Bang bisa Juma. lupa gitu. Nama bahkan Udah Gini Uni, ini yang banget lu memang lu penting buat kita enggak, yang lucunya Al-KTP ini selalu memuja-muja atau iniin si Edis. Sementara saya lihat Edis, nggak tahu kemarin kebetulan lagi scroll tiba-tiba ketemu Edis, dia lagi penggalangan dana untuk bayar kontrakan. Jadi Dia tuh bayarin kontraknya si Edis tuh. keren juga Bang Al, junjungannya lagi ngemis untuk bayar kontrakan. Iya. Harusnya Tuhan lu tuh ngasih duit sama si Edis karena dia sudah memikul salib kan, menghujat agama Islam sampai lari ke luar negeri. Suruh operasi plastik tuh biar enak dilihat mukanya. Lagian lu aneh. Lu nanya syariat, lu Katolik. Emang lu Katolik punya syariat apa? Lu udah ikut magisterium lu? Nanya-nanya agama Islam. ini kan bolak-balik, lintas bolak-balik agama, masuk agama. Kak Uni, Rifa. Iya tapi kita di sini punya persyaratan. Kalau bukan Yang di lintas sini agama bukan ya saya nggak usah munafik nanya. pun. Ngapain saya naik? Udah nggak usah nanya, gitu loh. turun. Ngapain lu sini turun lah? Ya udah turun toh. Ngapain juga kalau disuruh? Ya ngapain lu di sini? Turun lo. Penting banget lo buat kita, enggak? Diturunin dulu, aku mau pulang gitu Ubur-ubur ikan lele, bentar lagi buka puasa le. Di sini belum, masih sejam. Nah aja lu di sini. Oh, nggak usah bawa sifat-sifat ular beludak. Kita udah biasa mentung-mentungin ular beludak, ular naga aja kita pentungin di sini. Nak aja lu nanya-nanya syariat Islam sampai salah lagi narasinya. Nggak ada tuh ulama kita ngajarin kayak gitu. Sembarangan lo. Ketip juga lu bunuh-bunuh nanti. Yang penting di sini yang nanya, yang butuh ilmu, bukan yang sok-sokan. Nggak ada kita di sini. Kita lagi nggak melihara hewan peliharaan. Kita lagi memberikan edukasi kepada yang mau. Aku rencana aku tadi tuh aku mau ludahi pula. Gak bisa menipu itu pilihan. Tidak mengerti dan tidak memahami itu kemampuan. Kalau kalian tidak mengerti, Allah masih maklum. Makanya bahkan dalam Islam sendiri, kalian ketika beramal dan ketika kalian tidak melakukan perintah Allah karena tidak tahu, kalian gak dihukum sebagai berdosa loh. Saking Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha rahmannya kepada manusia, tahu kemampuan manusia. Ini masalah pilihan coy. Nangis-nangis, besok Islam saya nyanyi, tiba-tiba berubah lagi. Besok lu jadi Hindu lo. Hina agama lu di sini, bolak-balik. Lu pikir agama apaan? Baju digonta-ganti. Ya ini ada Diana Mo siapa nih? Diana Mo Lisah, Islam Pakistan. Diana Mo Lisah. Bisa buka nih gue. Di sini masih 1 jam setengah lagi. Ya Rizka, selamat malam Rizka. Rizka, selamat malam Rizka. Rizka, kalau nggak jawab aku turunkan ya. Ini iya ini. Ini muridnya Bang Jibril nih. Ngapain kau DM aku ya? Ngapain kau DM aku? Kau DM Bang Datuk? Iya. Au. Ngeri kali. Astagfirullah. Ngapain kau DM aku? Datuk.
Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, Datuk. Iya, itu menggelikan tau. Jijik, aku DM jijik. laki-laki. Di DM itu bukan sesuatu yang membanggakan. Enggak, aku Cewek. jijik Bang Jibril, jijik. Padahal bisa ngomong di sini. Iya, kau DM orang. Ini Bang Moto dari tadi udah unmute nggak ngomong nih. Tahu nih, Bang Moto nih juga nih. Nah, ini mentang-mentang udah buka, kita yang di sini belum buka, masih dipanas-panasin. Aku di DM. Jijik aku jadinya. Bukan aku juga bangga, jijik aku jadinya. Isinya apa emang? Bang Dato jangan banyak ngomong, soalnya dia kalau Bang Dato banyak ngomong dia makin dirahi takutnya nanti. Ya apa ya? Bukan, janganlah selangkangan pikirannya. Birahi itu bukan perkara selangkangan. Birahi itu kau baca arti birahi apa? Ya Hawa ada nafsu. keinginan hawa nafsu. Enggak mesti harus kau Sombong pakai banget selangkangan. mentang-mentang Tuhannya keluar dari selangkangan. Lagian kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Pertama itu Bang Jibril bilang Tuhanmu keluar dari selangkangan. Yang kedua, siapa coba orang yang Tuhannya melambangkan sesuatu selalu dengan selangkangan? Cuma Tuhan lu doang. Tuh. Yaudah, boleh saya ngomong ya, Ripa? Tuhan gue emang nggak pernah. Enggak boleh. Assalamualaikum. Boleh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Eki, Ustaz, lanjut. Udah boleh, saya boleh ngomong ya? Boleh Kau nggak boleh turun. ngomong. Tunggu saya mundur dulu. Saya mundur dulu nih. Mundur dulu. Jangan kasihan. Oke. Kasihan tuannya tiga mesti jahatin aja. Sian tuannya 3 tuh anak. Kalau bukan gara-gara Bang Moto. Ntar Bang Jibril kalau dia udah nakal baru gebok aja udah. Boleh, udah ya. Jadi ada catatan dalam Lukas 6 ayat 25 bunyinya seperti ini. Kalau iya, kan kitab gua, nggak apa-apa lah. Lukas 6 ayat 25. Kenapa emang Lukas 6? Coba buka Ripa. Mungkin kamu pintar. Lu nyuruh gue. Emang gua apaan lu? Pembantu lu. Minta tolong aja. Ya bilang Unirifa yang manis, tolong bukakan ayat Lukas 6:25. Cepat. Uniripa yang manis dan cantik, tolong bukakan Lukas 6 ayat 25. Tambahin lagi karena gua alergi baca Bible Uni. Jangan dong. Oke, Gua kan kitab gua, Mas. udah. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Terus Oke. apa poinnya? Oke, bentar. Saya pernah ngomong sama kamu Ripa, Hah? semoga dengerin bentar. Gua masih ingat. Apa sih nih? Udah capek gue dengerin. Yang lain Gini aja ya, yang lain. jangan mentang-mentang Tuhan lu nggak pernah ketawa terus lu suruh kita buat berhenti ketawa. Nggak bisa. Nabi Muhammad pernah ketawa. Mentang-mentang Tuhan lu nggak pernah ketawa terus kita harus mengikuti Tuhan lu enggak lah. Nah aja lu. Kita Enggak, dia mau ngeluarin jokes. Sebelum punchline-nya udah gue tendang. Lu gimana itu? Belum keluar punchline-nya. belum pecah lagi, Bang. Kasian loh. Nanti dia mati dalam keadaan penasaran loh. Iya, jadi kuntilanak. Mati dalam keadaan nanggung. Kau diturunin. Bang Jibril tuh nggak mau ngeliat aku berapi-rapi dia, makanya dihalang-halangi aku. Iya, kau diturunin. Harusnya aku tadi dong gitu-gituin. Bang Jibril tuh alergi banget lihat cewek berapi-rapi ya, karena dia bisa terintimidasi. Gue nggak mau denger punchline-nya masalahnya. Nggak pecah lagi. Udahlah punchline nggak pecah lagi. Jadi gitu ya. Ada apa dengan ayat ini ya? Celaka kamu sekarang ini kenyang. Ya ini apa masalahnya? Mak kita juga tahu. Ini kan perkataan Yesus menurut si Lukas nih. Masalahnya apa? Di sini ucapan bahagia dan peringatan. Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamu udah kamu miskin aja udah. Kamu miskin. Udahlah jadi orang Kristen lo miskin aja. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Udah kelaparan aja lu. Udah kita nggak mau ikut-ikut gitu loh. Berbahagialah jika kamu karena anak manusia membenci. Ya, kamu harus dibenci orang. Ikuti gitu loh. Berbahagialah jika itu. Mak kita nggak mau ikut karena kita bukan oten. Ya silakan, Jibril lagi. Ini gara-gara aku. Dia pikir kita nunggu kali punchline-nya. Enggak. Gua saking nggak tertarik gua mau denger lo punchline-nya.
Padahal tadi aku juga kepengen. Jahat banget Bang Jibril. Kalian supaya kasih sama Bang Jibril ya. Nggak gue kasih kepuasan lo untuk ngomong ke punchline-nya. Nggak, paling keji Bang Jibril ini kalau seandainya kita lagi ngobrol nih, udah capek kan kita mau ngelucu ya tuh apa kan tiba-tiba dia ngelengos pergi, kayaknya sakit hati banget kan. Itulah dia tuh. belum juga ketawa orang lain gitu. Yaudah, halo Pak Jody. Kujiro sama Diana ini Muslim Bang? Nggak tahu nih. Diana. Si Kojiro ini Masaha. Masaha ini Kojiro. Lah si Masaha. Tuhannya Ayahanda. Ayahanda. Apa kabar Ayahanda? Masaha sehat? Sehat banget. Sehat. Lagi apa Ayahanda? Lagi mau buka bersama. Ayahanda buka bersama beserta jajaran kerajaan surga, staf-stafnya dikumpulin. Aku mau nanya sama Bang Moto aja deh, belum pernah apa tuh? Belum pernah ngobrol, terus sekarang ngapain? Iya sayang, gimana ganteng? Begini Bang. Iya. Geli. Itu kan dalam agama Islam kan katanya mujizat terbesar itu adalah menerima perintah sholat. Betul kan ya Bang Moto? Iya, experience big. Iya. Terus gimana? Gimana ganteng? Terus? Iya. Ini kayak om-om lagi. Om-om ganteng ini. Tahu kan yang om mau? Lagi nego. Kamu mau iPhone kan? Tahu kan harus ngapain? Iya, terus? Nah, terus? Instruksi mengenai gerakan-gerakan sholat itu tertulis di Quran atau hadis Bang? Hadis. Terus? Di hadis. Nah, bisa kasih contoh nggak Bang itu di mana Bang? Wah itu banyak itu di bab sholat itu. Ada nih. Aduh, di Fikih Muyasar banyak ini. Khususnya bukan kitab ini. Ini aku bukain kitab nih. Yaudah. Masaha di pesantren orang 8 tahun ya. Kalau di sini berharap dapat waktu ilmu cuma 1 jam 2 jam kayaknya nggak mungkin. ya. Tapi gunanya apa by CW gunanya apa Masaha kalau kami kasih data? Gunanya apa coba? Manfaatnya buat kita apa kira-kira? Mau sholat ya? Mau sholat lu. Karena aku pengen membuktikan kalau Islam itu betul-betul akurat gitu loh. Widih, oke, mau ke akurat-akuratan ya, oke. Kalau soal berdiri ini dicatat Masa, coba ada pulpen nggak? Dan Ustadz Atta, jitak saya kalau salah. Jitak? Jangan nanti kepalanya tambah botak. Dicatat nggak nih Masa? Catat dong Masa. Ya, pakai darah Yesus. Aku dengerin dulu deh Bang, aku dengerin. Nggak bisa. Dicatat. Percaya sama gua, nggak akan masuk ke lo. Catat. Lo mau lihat seberapa akurat kan? Iya. Udah ada pulpen sama ininya. Bukunya ada nih, pulpennya nggak ada. Catat Masaha, sia-sia kalau kita ngasih tahu lo. Ya, gue ketik aja deh Bang. Oke. Udah. Oke, sholat dengan berdiri, duduk atau berbaring itu dia ada di Al-Baqarah ayat 238 ke 239. Soal berdirinya itu ada di Imam Al-Bukhari 1117. Habis itu menghadap kiblatnya itu ada di Al-Baqarah ayat 2 sampai Al-Baqarah 115. Dan itu ada di tafsir Ibnu Katsir juga di jilid 1 halaman 391 di ayat Al-Qur'annya tadi gue udah sebutin. Habis itu soal tadi arahnya juga itu ada di Bukhari 6251. Tabiratul ihram yang naik tangan tuh, tahu kan? Iya. Nah, itu ada di Kitab Al-Bukhari 1, itu ada di sebentar. Imam Al-Bukhari nomor 1. Itu soal Umar bin Khattab melihat Rasulullah langsung. Habis itu mengangkat kedua tangan tuh tadi itu ada di Abu Daud 753 sama Imam Tirmidzi nomor 240. Habis itu mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar bahu. Jadi tangannya itu sejajar sama bahu.
Itu nggak di bawah, nggak di atas kepala. Itu ada di Abu Daud 722. Habis itu di Muslim 390 juga ada, itu soal yang ngangkat di antara di atas bahu. Habis itu meletakkan tangan di atas tangan kiri di atas dada yang pas sholat tuh, letakkan yang Al-Fatihah dan seterusnya. Itu ada di Ibnu Huzaim nomor 479. Habis itu 3 posisi peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu dia ada di Abu Daud 727 sama Imam Ahmad 18890. Habis itu arah mata sholatnya juga ada. Jadi pas sholat tuh kita matanya kemana? Itu sejak turunnya Al-Mu'minun ayat 1 sama 2. Jadi sebelum turunnya Al-Mu'minun, sahabat-sahabat dan Rasulullah itu sholatnya ngelihat ke depan. Sementara setelah turunnya Al-Mu'minun ayat 1-2, kita ngelihatnya ke bawah. Habis itu gerakan ruku itu ada di Al-Bukhari 735 sama Imam An-Nasai 1059. Habis itu letak tangan pas kita ruku, tangannya di dengkul, itu ada di Abu Daud 747. Ya, habis itu keadaan tubuh saat ruku itu dijelasin kalau kita mesti sejajar punggung kita sama kepala kita, itu ada di Imam Muslim 1138. Oke. Habis itu untuk lurusnya itu diterangin lagi di Ibnu Majah 872. Enggak, nih abis ini gue tes lo, gue suruh bacain apa yang lo tulis. Abis itu lamanya ruku itu ada jelas di Imam Muslim 1085. Itu lamanya ruku, jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu cepat. I'tidal itu digambarkan juga di sama Imam Muslim 1085. Untuk perintah berdiri tegak lurus saat i'tidal. Jadi di antara ruku sama dia sebelum sujud, itu namanya i'tidal. Itu dijelasin di Imam Ahmad 10812 sama di 10813. Habis itu posisi badan tegak lurus saat i'tidal itu ada di Imam Muslim 498. Habis itu tumakninah dalam i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal itu ada di Al-Bukhari 6667 sama Imam Muslim 397. Habis itu sujud itu ada di Imam Muslim 390 sama Al-Bukhari 803 sama Imam Muslim juga 392. Meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut itu ada di Imam Abu Daud 840, itu disahihkan juga sama Syekh Nasruddin Albani. Habis itu udah ada di Abu Daud juga 3838 dan di Tirmizi 268. Habis itu imam terlebih dahulu sebelum makmum. Jadi kalau kalau kita mesti ngikutin imamnya itu mesti lebih duluan dari sebelum kita nggak boleh mendahului imam. Itu ada di Bukhari 690 sama Muslim 474. Habis itu posisi sujudnya itu tangannya di mana dan seterusnya itu ada di Muslim 490 sama Al-Bukhari 815. Habis itu kepala di antara kedua telapak tangan itu ada dijelaskan di Muslim 401. Itu sahabat ngelihat langsung, dan ini semua sahabat ngelihat langsung ya. Habis itu merenggangkan jari dan lengan itu ada di Muslim nomor 495 dan Bukhari 390. Habis itu pas kita duduk lagi, pas duduk di antara dua sujud itu ada tegak dan tidak malas, jadi nggak boleh membungkuk gitu. Itu ada di Imam Bukhari 822. Itu sahabat ngelihat langsung dan ditegaskan lagi di Imam Muslim nomor 493. Habis itu kedua tumitnya rapat. Itu jadi duduk di antara dua sujud itu ada di Sahih Muslim 486. Dan itu dilihat langsung sama Umar. Ditegaskan lagi di kitab-kitab yang lainnya. Habis itu duduk di antara dua sujud tadi udah. Habis itu duduk istirahat itu ada yang sebelum bangun setelah rakaat pertama dan rakaat ketiga itu ada di Bukhari 823. Habis itu di 824-nya juga dijelasin. Habis itu duduk iftirosi saat tasyud awal itu ada di Muslim 498. Ya. Habis itu duduk tawaruk saat tasyud akhir itu juga ada di Muslim nomor 579. Habis itu pandangan mata waktu duduk itu ada di Imam An-Nasai 1160. Habis itu ditegaskan lagi di Nasai 1275 sama Abu Daud 990. Habis itu posisi peletakan tangan saat
tasyud itu ada di Tirmizi nomor 294. Habis itu apalagi terakhir keadaan jari tangan saat tasyud itu ada di Imam Ahmad 6153. Habis itu lamanya gerakan sholat itu ditekankan di Bukhari 801, Imam Muslim 471 sama Bukhari 801. Habis itu salam terakhir nih sebelum selesai itu ada di Sunan Al-Kubro nomor 128 dan disohihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dan ada juga di Sunan Nasai nomor 1324. Itu salam terakhir. Coba diulang. Itu semua hadis ya, Bang? Nggak ada yang di Quran? Iya, kita sholat itu diajarkan Jibril oleh langsung ke Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nggak, gimana coba diulang? Di takbir pertama. Yang aku ingat cuma Abu Daud aja, Bang. Lu dasar lu, apa gunanya Bang Jibril ngomong dari tadi? Makanya gue bilang lu percuma nanya kayak gitu juga gak ada manfaat buat lu. Entah apa-apalah kau. Udah kau jadi Kristen aja. Ngapain kau nanya-nanya Islam? Enggak, tadi kan nanya seberapa akurat kan? Ya. Mas Ahas nanya seberapa akurat kan? Sampai jari kami aja diatur, Mas Ahas. Jadi segitu akuratnya. Udah tuh gantian. Ribet banget, udah jadi Kristen aja udah. Udah nyembah Ayahanda aja udah. Tunggu dulu, itu informasi yang Bang Jibril sampaikan itu bisa dibuat versi PDF-nya nggak nanti? Nggak usah ngerepotin Bang Jibril. Kalaupun dia mau bikin PDF tuh buat gue, bukan buat lo. Udah, gue aja nggak pernah minta dia bikin PDF. Lu pula manja kali minta bikin PDF sama dia. Gue kalau sana gue harusnya minta sama dia, bukan lu. Lu siapa? Tinggal dikirim. Udah diam lu dua. Udah. Banyak banget lu. Sholat juga kagak, nanya lu cara sholat. Minta PDF lu. Sama sholat. Disolatin aja udah. Ya udah, boleh Ripa aku ngomong sedikit ya Ripa. Ya. Tergantung Bang Jibril. Ya lagi. Ya, boleh ngomong di bawah sana. Masa mau sholat memang? Masa? Gak usah. Kau Kristen. Aku lagi. Mau sholat. Iya, mau pelajarin dulu, Bohong, udah 5 tahun kau bertanya terus nggak berubah-ubah. Belajar terus udah 5 tahun. Udah 7 tahun. Alam 4 tahun kau udah ngintip-ngintip kami diskusi. Kau pikir aku nggak tahu? Baru 3 tahun kemudian kau bisa masuk ke Komal-Komal.